Bab 691. Nama, Perubahan Permata Surgawi Penulis, Tang Jia Sansao. Plus mematikan mengatur ulang. Apakah ada yang tidak suka bepergian dengan nyaman? Meskipun mereka bepergian dengan kereta yang nyaman, hal ini akan memengaruhi kultivasi dan pelatihan mereka. Zhou Weiqing hampir menembus Sein Energi tingkat 37, oleh karena itu ia tentu tidak akan melepaskan kesempatan berharga ini di sini. Di bawah perlindungan Erchun dan yang lainnya, selain dari kota Ubataar, mereka akan melakukan perjalanan langsung ke pusat misterius Heavenly Mainland. Menurut Erchun, akan memakan waktu 15 hingga 20 hari untuk sampai ke kota surgawi. Ia benar-benar merawat Zhou Weiqing dan Sangguan Binger selama perjalanan. Ia akan memberi mereka makanan lezat dari misterius Heavenly Mainland. Zhou Weiqing dan Sangguan Binger menikmati makanan dan pemandangan yang indah saat mereka menghabiskan sisa waktu mereka untuk berlatih. Bepergian dengan kereta jauh lebih nyaman daripada bepergian dengan Neptunus. Untuk mengirim mereka ke lokasi mereka dalam waktu secepat mungkin, Erchun dan yang lainnya hampir tidak punya waktu untuk beristirahat karena mereka terus-menerus di jalan. Sesekali, mereka akan berhenti di sebuah pos pemeriksaan untuk mengganti kuda. Hal itu tidak terlalu memengaruhi Zhou Weiqing dan Sangguan Binger. Akan tetapi, hal itu melelahkan bagi Master Permata Surgawi yang melindungi mereka. Berkat kultivasi mereka, mereka mampu bertahan dengan cukup baik. Hanya dalam waktu 14 hari, mereka tiba di tempat tujuan. Master, kita akan segera memasuki kota surgawi. Erchun berbicara dari luar kereta. Ya, Zhou Weiqing memberikan jawaban singkat sambil menyibakkan tirai untuk melihat keluar jendela. Dia dapat melihat cakrawala kota. Dibandingkan dengan kota Zongtian, kota surgawi jauh lebih kecil apalagi jika dibandingkan dengan keberadaan unik Pulau Permata Surgawi. Akan tetapi, dibandingkan dengan sebagian besar kota yang pernah dikunjunginya, kota itu masih dapat dianggap sebagai kota besar, strukturnya mirip dengan kota Feli. Zhou Weiqing sedikit kesal selama beberapa hari terakhir. Dia dapat merasakan bahwa energi sucinya hampir mencapai puncaknya ketika dia tiba di daratan surgawi misterius. Akan tetapi selama kultivasinya beberapa hari terakhir, dia merasa seolah-olah terjebak dalam kemacetan karena dia tidak berhasil mencapai puncaknya. Dia mulai merindukan masa-masa ketika dia berlatih teknik Dewa Abadi. Meskipun sulit, kecepatan terobosannya cepat. Tetap saja, dia telah berkultivasi dengan tekun meskipun belum ada tanda-tanda terobosan. Yang terpenting, tidak ada metode kultivasi yang ditetapkan untuk energi suci ini, jadi dia tidak tahu bagaimana dia bisa menerobos ke tingkat berikutnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus berkultivasi. Itu baru tingkat pertama energi suci sejak dia memasuki permata ke-9, namun, sudah sangat sulit untuk menerobos. Tentu saja, pikirannya mengembara ke arah kesulitan membentuk inti-inti suci. Meskipun dia kesal saat dia diganggu olehnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sangguan Binger telah menghiburnya beberapa kali tentang masalah ini. Bagaimanapun, dia sudah berada di permata ke-9. Itu sama untuk setiap master permata. Jalan kultivasi di luar tingkat ini pasti akan melambat pada akhirnya. Kalau tidak, mengapa jumlah Master Permata Surgawi Permata ke-9 melebihi jumlah Master Raja Surgawi? Erchun mendekat dengan kudanya dan berkata kepada Zhou Weiqing, "Tuan, apakah Anda lebih suka langsung menuju ke Istana Surgawi Misterius atau Anda lebih suka beristirahat di tempat lain terlebih dahulu?" Zhou Weiqing menatapnya saat dia menjawab, "Mengapa kita menuju ke Istana Surgawi Misterius sekarang? Ini bukan saatnya untuk final, bukankah buruk untuk masuk begitu saja? Anda adalah master tingkat dewa, mengapa Anda bahkan bergabung dengan final seleksi surgawi misterius?" Erchun berpikir dalam hati tetapi dia tidak berani menentang Zhou Weiqing. Karena mereka sudah tiba di kota surgawi, Erchun hampir menyelesaikan misinya, dan dengan itu, dia menganggukkan kepalanya. Setelah memasuki kota surgawi, mereka check-in ke sebuah hotel mewah. Erchun tidak berani beristirahat saat dia memerintahkan anak buahnya untuk melindungi Zhou Weiqing dan Sangguan Binger di hotel sementara dia pergi ke Istana Surgawi Misterius. Kamar mewah itu cukup luas, 200 meter persegi. Fasilitasnya juga canggih. Zhou Weiqing bersandar di sofa kulit yang lembut sambil berpikir keras. Sementara itu, Sangguan Binger melihat keluar jendela. Bagaimanapun juga, tempat ini adalah dunia manusia. Tidak banyak tempat yang begitu berbeda dibandingkan dengan daratan tanpa batas.
Sangguan Binger berbalik dan bertanya kepada Zhou Weiqing, si gendut kecil, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Di bawah sinar matahari yang cerah, dia bermandikan cahaya kemasan. Zhou Weiqing tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona olehnya saat dia memberi isyarat agar dia datang. Sangguan Binger berjalan ke sofa dan jatuh ke pelukannya. Zhou Weiqing berbicara kepadanya dengan suara rendah. Binger, kita harus berhati-hati saat berbicara. Aku tidak punya rencana khusus. Untuk saat ini, kita harus melakukannya dengan intuisi. Prioritas kita adalah masuk ke istana surgawi misterius. Sangguan Binger menatapnya dengan ragu. Kalau begitu, mengapa kamu menolak Ercun ketika dia mengatakan ingin mengirim kita langsung ke istana? Zhou Weiqing tersenyum sambil berkata, itu tidak berharga jika gratis. Kita harus berusaha keras untuk mendapatkannya sehingga orang-orang akan menghormati kita. Jangan khawatir, Ercun sudah pergi untuk memberitahu istana tentang kedatangan kita, bukan? Aku yakin akan ada orang yang datang menemui kita segera. Sangguan Binger tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar penipu. Tak lama kemudian, wajahnya yang tersenyum sedikit menegang. Little Fatty, berjanjilah padaku. Jangan pertaruhkan nyawamu dengan melakukan hal-hal berbahaya, apapun yang terjadi, oke? Zhou Weiqing tidak menjawabnya tetapi hanya mencium bibirnya. Di sofa yang nyaman itu, dia menarik tubuh rampingnya lebih dalam ke pelukannya. 1 jam kemudian, suara Ercun datang dari sisi lain pintu. Tuan, saat itu, Zhou Weiqing sudah mandi dan berganti pakaian bersih. Saat itu, Sangguan Binger sedang mengupas buah untuk memberinya makan. Masuklah, katanya perlahan. Ercun membuka pintu dan masuk ke ruangan. Namun, dia hanya melangkah masuk dan memberi isyarat dengan tangannya sambil melangkah ke samping. Mengikuti isyaratnya, seorang lelaki tua jangkung masuk. Lelaki tua itu tingginya lebih dari 2 meter. Meskipun dia tampak tua dengan rambut putihnya, postur tubuhnya bagus dan punggungnya tegak. Otot-ototnya membuat pakaiannya tampak ketat. Bahkan, dia tampak energi dan tidak tampak lebih lemah dari orang yang lebih muda. Dia mengenakan jubah biru istana surgawi misterius, tetapi Zhou Weiqing melihat ada logo matahari emas di sisi kiri dadanya. Jelas bahwa pria ini memegang posisi yang jauh lebih tinggi daripada Ercun di istana surgawi misterius. Selain itu, kekuatan yang dipancarkannya lebih besar daripada Ercun. Zhou Weiqing tetap duduk di sofa, dia tidak berniat bangkit untuk menyambut mereka secara pribadi. Orang tua itu menatapnya, matanya seperti 2 pedang tajam yang menusuk mata Zhou Weiqing saat aura represif langsung terkunci di tubuh Zhou Weiqing. Zhou Weiqing terus memakan buah-buahan seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh aura orang tua itu. Aura itu sepertinya tidak berarti apa-apa baginya. Sama sekali, orang tua itu mengabaikan Zhou Weiqing dan bertanya kepada Ercun, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Ercun, ini adalah master tingkat dewa yang kamu ceritakan padaku. Suaranya dalam dan memiliki getaran kuat yang bergema di telinga seseorang. Ya, tetua, guru, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada tetua Feilun. Dia adalah salah satu dari 12 tetua istana surgawi misterius. Dia bertanggung jawab atas urusan luar negeri. Zhou Weiqing mengangguk dan menunjuk ke sofa di sebelahnya. Tetua, silakan duduk. Feilun melambaikan tangannya sementara Ercun mundur dan menutup pintu. Dia kemudian berjalan ke sofa di seberang Zhou Weiqing dan duduk. Dia telah menarik kembali auranya yang kuat dari sebelumnya. Anak muda, Ercun memberitahuku bahwa kamu adalah master tingkat dewa. Zhou Weiqing mengangguk. Dia tetap menyendiri sementara dia mulai memakan buah yang dikupas Sangguan Binger untuknya. Feilun memiliki kemarahan di matanya saat dia berkata, kamu hanya anak nakal muda. Apakah kamu tidak takut menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah? Zhou Weiqing melotot padanya dan menyeringai. Ambisi dan kemampuan tidak ditentukan oleh usia. Bahkan jika aku memberimu 100 tahun, kau akan menjalani hidupmu sia-sia jika kau tidak punya ambisi. Ketika dia mengucapkan bagian akhir kalimat itu, dia membuat sindiran yang disengaja pada tetua itu. Dengan kultivasi energi suci Zhou Weiqing, dia bisa tahu dari aura yang dilepaskan Feilun sebelumnya bahwa dia berada di tingkat atas tahap Raja Surgawi. Namun, itu masih cukup jauh dari tingkat maksimum. Feilun tampak lebih marah setelah mendengarkan kata-kata Zhou Weiqing. Bagaimanapun, dia adalah tetua istana surgawi misterius, bukan seseorang yang statusnya dapat dibandingkan dengan Ercun.
Aku yakin kau tahu hukuman menipu istana surgawi misterius. Tentu saja, jika kau dapat membuktikan bahwa kau adalah master tingkat dewa, apalagi aku, para tetua tertinggi, bahkan master istana akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Zhou Weiqing tersenyum ringan. Dengan mengatakan itu, tetua, apakah Anda di sini untuk menguji apakah saya benar-benar seorang master tingkat dewa? Fei Lun mengangguk, dia tidak tertarik untuk bertele-tele. Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak. Anda ingin melakukannya di sini. Tampaknya istana surgawi misterius tidak tahu cara yang tepat untuk menyambut tamu, ya. Jadi bagaimana saya membuktikan diri? Apakah membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat master tingkat dewa sudah cukup? Tentu saja, jawab Fei Lun. Zhou Weiqing mendengus dingin dan berdiri. Jika begitu, tetua Fei Lun Anda bisa pergi sekarang. Kami tidak akan berpartisipasi dalam ujian seleksi istana surgawi misterius lagi. Binger, ayo pergi. Fei Lun tercengang karena sikap Zhou Weiqing bahkan tidak berubah sedikitpun. Dengan tergesa-gesa, dia berdiri dan menanyai mereka. Apa maksudmu dengan ini? Zhou Weiqing mendengus sekali lagi dengan jijik. Sebagai master peralatan konsolidasi, membuat gulungan peralatan konsolidasi tidak hanya membutuhkan bahan dan kertas, lingkungan juga penting. Semakin tebal energi atmosfer suatu tempat, semakin mudah untuk membuat Consolidated Equipment Scroll. Saya yakin Anda pasti tahu persyaratan ini, bukan? Dia bahkan tidak repot-repot memanggilnya sebagai penatua lagi. Fei Lun langsung mengangguk. Meskipun dia bukan seorang Consolidating Equipment Master, dia tahu satu atau dua hal tentang Consolidating Equipment Master. Zhou Weiqing tertawa dingin sekali lagi. Penatua, karena Anda tahu itu, mengapa Anda meminta saya untuk membuat Consolidated Equipment Scroll level Master Dewa di sini? Apakah ini cara istana surgawi misterius menunjukkan ketulusan mereka? Jika saya memiliki cukup bahan untuk membuat Consolidated Equipment Scroll level Master Dewa, mengapa saya harus datang ke istana surgawi misterius? Ini, Fei Lun terdiam sambil mengerutkan kening. Kau harus tahu bahwa kau tidak perlu melalui penilaian apapun untuk memasuki istana surgawi misterius jika kau benar-benar seorang master tingkat dewa. Kami akan memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan dan memperlakukanmu dengan hormat juga. Meski begitu, kami tetap membutuhkanmu untuk membuktikan bahwa kau adalah seorang master tingkat dewa apapun yang terjadi. Zhou Weiqing tersenyum lebar sambil menatap Fei Lun. Namun, ekspresinya langsung berubah dingin. Kau tidak layak menjadi saksi pembuatan gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Katakan pada kepala istanamu bahwa jika dia ingin mengujiku, kita bisa melakukannya, tentu saja. Aku orang yang berakal sehat. Karena aku datang jauh-jauh ke sini, aku pasti akan menunjukkan ketulusanku. Tapi, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau akan dapat mengetahui apakah aku membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa sendiri hanya berdasarkan kemampuanmu? Dengan kemampuanku, aku dapat dengan mudah menggantinya dengan yang lain. Aku akan memberimu daftarnya. Kembalilah dan persiapkan semuanya. Pilih tempat di istana surgawi misterius yang cocok untuk pembuatan gulungan dan bawalah kepala peralatan konsolidasi terbaikmu. Hanya kepala peralatan konsolidasi yang memenuhi syarat untuk menguji kepala peralatan konsolidasi lainnya. Zhou Weiqing membalikkan tangannya saat berbicara dan selembar kertas mendarat di tangannya. Dia mengambil pena bulu yang disiapkan oleh hotel dan mulai menulis. Tak lama kemudian, kertas itu terisi dengan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat Consolidated Equipment Scroll. Setelah menuliskannya, dia memberikan kertas itu kepada Fei Lun. Sekarang, kamu boleh pergi, katanya dengan santai. Meskipun Fei Lun tidak senang dengan sikap Zhou Weiqing, dia tidak menunjukkan amarahnya. Terlepas dari apakah pemuda yang berdiri di depannya adalah seorang God Tier Master sejati atau tidak, sikapnya jelas mirip dengan itu. Melihatnya, dia mungkin benar-benar seperti yang dia klaim. Meskipun Fei Lun adalah seorang tetua di istana, dia tidak berani menyinggung Zhou Weiqing jika dia adalah seorang God Tier Master sejati. Sebagai orang yang memegang posisi tinggi di Mysterious Heavenly Palace, dia harus memikirkan keluarga dan murid-muridnya serta banyak Consolidated Equipment Scroll yang akan datang padanya. Baiklah, kalau begitu, tolong beri saya waktu untuk bersiap, Tuan. Saya akan melapor kepada Palace Master seperti yang Anda minta. Fei Lun mengangguk kepada Zhou Weiqing dan pergi. Begitu pintu ditutup, Sangguan Binger hampir tidak dapat menahan senyumnya. Dia hendak mengatakan sesuatu,
tetapi Zhou Weiqing memberi isyarat agar dia tetap diam dengan jarinya sambil berkata kepadanya melalui telepati, "Jangan bicara." Dinding punya telinga. Sangguan Binger menjulurkan lidahnya yang mungil dan lucu kepadanya. Melihat Zhou Weiqing, matanya berseri-seri karena cinta. Si gendut kecilnya benar-benar cakap. Sejak mereka tiba di daratan surgawi misterius, Zhou Weiqing telah membuat rencana dan memecahkan masalah di sepanjang jalan tanpa panik sama sekali. Dia akan menghadapi apapun yang menghadang mereka, tanpa merasa perlu untuk terburu-buru. Sangguan Binger mengakui dalam hatinya bahwa jika itu dia tidak akan mampu melakukan apa yang telah dilakukan Zhou Weiqing. Melihat watak percaya diri dari cinta dalam hidupnya, cintanya padanya tumbuh semakin dalam. Rasanya selama dia bersamanya, tidak ada yang perlu dia khawatirkan bahkan jika mereka berada dalam situasi berbahaya. Tentu saja, Zhou Weiqing tidak mungkin dapat mengendalikan segalanya. Namun, Mu'en telah mengajarinya sejak dia masih muda bahwa, untuk menjadi orang rendahan sejati, dia harus selalu berpikir bahwa dia benar apapun yang terjadi. Dia tidak boleh mengakuinya bahkan jika dia terbongkar. Berkat mentalitas itu, Zhou Weiqing berhasil menjalani kehidupan yang makmur di daratan tanpa batas. Meskipun daratan surgawi misterius dapat dianggap sebagai dunia lain bagi mereka, Zhou Weiqing juga berbeda dari dirinya yang dulu. Dengan energi suci miliknya, ia memiliki kekuatan dan kemampuan yang cukup untuk menghadapi situasi apapun yang dihadapinya dengan keyakinan penuh. Dan dengan rasa percaya diri itu, musuh pasti tidak akan dapat melihat kelemahannya. Mereka menghabiskan sisa hari itu dengan beristirahat di kamar hotel. Setelah itu, ia bahkan mengajak Sangguan Binger keluar untuk mencoba hidangan lokal di kota surga. Makanannya sangat berbeda dengan masakan di daratan tanpa batas. Misalnya, makanan di kota surga lebih berat dan lebih pedas dibandingkan dengan daratan tanpa batas. Zhou Weiqing dan Sangguan Binger menikmati makanan itu. Setelah selesai makan, mereka berjalan-jalan sebentar dan membeli beberapa barang kerajinan yang murah dan tidak berharga. Tentu saja, ada orang yang mengikuti mereka saat mereka keluar. Sepertinya mereka melindunginya, tetapi sebenarnya, mereka mengawasinya. Akan tetapi, orang-orang dari Istana Surgawi Misterius tidak tahu mengapa Master tingkat dewa membeli kerajinan yang bahkan mereka sendiri tidak mau repot-repot melihatnya. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Zhou Weiqing sedang membeli hadiah untuk keluarganya. Bagaimanapun, dia berada di negeri asing. Apakah para istri yang menunggunya di rumah akan memaafkannya jika dia tidak membawa apapun untuk mereka? Istana Surgawi Misterius mengirim seseorang untuk menemui mereka lagi pada pagi ketiga kedatangan mereka. Fei Lun yang datang lagi, tetapi Ercun tidak terlihat dimanapun. Mungkin saja dia telah kembali ke kota Ubaatar. "Tuan, kami sudah selesai menyiapkan barang-barang yang Anda minta. Atas perintah Anda." Setelah bertemu dengan Zhou Weiqing, Fei Lun tidak ingin membuang waktu untuk obrolan yang tak henti-hentinya karena ia langsung ke intinya. Bahan-bahan yang diminta Zhou Weiqing sebelumnya telah membawa banyak masalah bagi Istana Surgawi Misterius. Sulit bagi Istana Surgawi Misterius yang kuat untuk mencari begitu banyak bahan berharga. Meskipun daratan Surgawi Misterius memiliki banyak barang yang dianggap berharga dan langka di daratan tanpa batas, barang-barang itu tetap mahal meskipun tidak langka di daratan Surgawi Misterius. Zhou Weiqing mengangguk pada Fei Lun dan membawa Sangguan Binger meninggalkan hotel bersamanya. Kereta sudah menunggu di luar. Namun, setelah menaiki kereta, Zhou Weiqing terkejut karena kereta itu tidak menuju ke kota. Sebaliknya, kereta itu meninggalkan kota surgawi. Seperti kata pepatah, yang kuat tidak takut pada apapun. Zhou Weiqing tidak takut karena ia kuat. Fei Lun naik kereta yang sama dan duduk tepat di seberang Zhou Weiqing dan Sangguan Binger. Sesekali, dia akan menatap Zhou Weiqing. Jika orang itu bukan Zhou Weiqing, orang itu akan merasa tidak nyaman dan gelisah saat diawasi oleh seorang Master Raja Surgawi. Namun, Zhou Weiqing adalah pengecualian. Fei Lun bisa menonton sesuka hatinya. Sesekali, Zhou Weiqing bahkan akan mencium pipi lembut Sangguan Binger sambil melemparkan tatapan mengejek ke arah Fei Lun. Fei Lun berpura-pura tidak melihat apapun. Dia bahkan tidak berbicara dengan Zhou Weiqing selama perjalanan. Setelah sekitar 2 jam lebih dalam perjalanan, rasanya seperti mereka sedang berada di daerah yang lebih tinggi. Meskipun dia tidak melihat keluar jendela, Zhou Weiqing bisa merasakan bahwa kereta itu sedang mendaki gunung. Ada banyak penjaga di sepanjang jalan,
Tetapi begitu mereka melihat kereta itu berasal dari istana surgawi misterius, mereka langsung diizinkan masuk. Apakah istana surgawi misterius terletak di luar kota Tian? Zhou Weiqing berpikir dalam hati. Namun, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Kereta itu akhirnya berhenti bergerak setelah sekitar 1 jam kemudian. Fei Lun turun dari kereta setelah mengangguk pada Zhou Weiqing. Setelah itu, ia membukakan pintu kereta untuknya secara pribadi. Zhou Weiqing turun berikutnya, diikuti oleh Sangguan Binger. Ketika mereka keluar dari kereta, mereka terpana oleh pemandangan di depan mereka. Mereka sedang melihat pemandangan indah di sebuah lembah yang dikelilingi oleh tanaman hijau. Berbagai tanaman dapat terlihat dan bahkan ada tanaman berharga di antaranya. Karena mereka berada di sebuah lembah yang dikelilingi oleh bunga-bunga, aroma bunga yang ringan dapat tercium di udara. Itu sangat menyegarkan. Zhou Weiqing dapat merasakan lebih dari 20 aura di dalam lembah ini saja. Setidaknya ada 2 master raja surgawi di antara mereka. Siapapun dapat mengatakan bahwa tempat itu penting bagi istana surgawi misterius. Namun, jelas bahwa ini bukanlah istana itu sendiri. Segala sesuatu di lembah itu dapat dilihat sekilas. Hanya ada sebuah pondok di tengah lembah dan 3 rumah kayu sederhana yang dapat menampung hingga 8 orang paling banyak. Bagaimana ini bisa menjadi markas besar istana surgawi misterius? Fei Lun mulai berbicara ketika dia melihat ekspresi penasaran Zhou Weiqing dan Sangguan Binger. Kami memiliki 2 master tingkat dewa yang tinggal di sini secara permanen. Bukankah Tuan Zhou meminta tempat yang cocok untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi? Saya telah memikirkannya dan memutuskan bahwa ini adalah tempat terbaik. Dengan itu, saya memutuskan untuk mengundang Anda, Tuan. Semua yang Anda butuhkan ada di sana. Zhou Weiqing mengangguk dan mencoba berjalan ke pondok, tetapi dia dihentikan oleh Fei Lun. Zhou Weiqing menatap Fei Lun dengan bingung sementara Fei Lun membalas tatapannya dengan mata serius. Aku sudah mendengar tentang semua yang dilakukan Tuan Zhou di kota Ubaatar. Bahkan jika Tuan Zhou bukan seorang master tingkat dewa, fakta bahwa kau berhasil membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat master membuktikan bahwa kau masih memiliki bakat yang luar biasa. Jadi, masih ada waktu bagimu untuk menarik kembali kata-katamu. Akan terlambat jika kau tidak dapat membuktikan bahwa kau adalah seorang master tingkat dewa setelah melangkah masuk ke pondok. Apa yang dimaksudnya sudah jelas. Jika Zhou Weiqing mengakui bahwa ia bukan seorang master tingkat dewa, istana surgawi misterius akan tetap menerimanya berdasarkan bakatnya. Namun, begitu ia melangkah masuk ke pondok dan masih tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah seorang master tingkat dewa, tidak peduli seberapa berbakatnya ia, istana surgawi misterius tidak akan membiarkannya hidup-hidup. Zhou Weiqing tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia menyingkirkan tangan Fei Lun yang menghalangi jalannya dan berlari menuju pondok sambil menarik Sangguan Binger. Fei Lun tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya saat dia melihat mereka. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah pemuda ini benar-benar seorang master tingkat dewa? Jika itu benar, dia akan menjadi seorang jenius yang tak tertandingi yang tidak pernah muncul dalam sejarah Consolidated Equipment Masters. Menurut pengetahuan Fei Lun, master tingkat dewa termuda di Mysterious Heavenly Mainland berusia lebih dari 50 tahun. Faktanya, itu hanya seseorang yang pernah ada dalam buku-buku sejarah. Mungkinkah waktu tidak memungkinkannya untuk berpikir lebih jauh? Saat Zhou Weiqing dan Sangguan Binger tiba di pintu pondok, Fei Lun mengejar mereka dengan tergesa-gesa sementara yang lainnya ditinggalkan di luar. Tidak seorang pun dari mereka diizinkan masuk. Ketika mereka berdiri di depan pondok, persepsi dingin Zhou Weiqing meningkat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada 2 manusia di pondok itu. Yang mengejutkannya adalah kenyataan bahwa dia tidak dapat merasakan tingkat kultivasi mereka. Meskipun mereka belum pernah bertemu, persepsi dinginnya sangat sensitif dengan bantuan Sein Energy. Bahkan dengan gangguan sekecil apapun, dia akan dapat merasakan kehadiran seorang master permata surgawi. Jika dia tidak dapat merasakan tingkat kultivasi orang-orang di dalam, ini hanya dapat berarti satu hal. 2 orang di pondok itu setidaknya berada pada tingkat maksimum tahap Raja Surgawi. Bahkan, mereka bahkan dapat lebih tinggi dari itu sudah terlambat untuk pergi sekarang. Bahkan jika dia takut pada 2 orang dewa surgawi di pondok itu, Zhou Weiqing harus mengumpulkan keberanian untuk masuk. Tatapan mata Zhou Weiqing bertemu dengan Sangguan Binger saat dia meremas tangan mungilnya dan menariknya.
Pintu kayu itu ringan dan terbuka dengan sentuhan ringan. Ruangan itu terang benderang. Sinar matahari dan aroma bunga memasuki ruangan melalui jendela dari keempat arah. Hal pertama yang diperhatikan Zhou Weiqing saat memasuki pondok itu adalah sebuah meja. Meja itu panjang, sekitar 10 meter dan membentang dari satu ujung ruangan ke ujung lainnya. Dia langsung tahu bahwa meja itu terbuat dari sepotong kayu rosewood kuning. Kayu rosewood kuning juga dikenal sebagai dalbergia. Kayu itu memiliki aroma unik yang bermanfaat bagi tinta konsolidasi. Itu juga meningkatkan tingkat keberhasilan pembuatan gulungan peralatan konsolidasi sebesar 10%. Kayu rosewood kuning dianggap sebagai bahan yang berharga oleh master peralatan konsolidasi. Ada dua orang yang duduk di meja, dan tatapan mereka berdua tertuju pada Zhou Weiqing. Orang yang duduk di sebelah kiri tampak seperti berusia 80-an. Rambutnya berwarna perak dan kerutan di wajahnya dapat membunuh lalat. Matanya sebening mata bayi. Begitu jernihnya, seolah-olah dia dapat melihat menembus jiwa seseorang. Zhou Weiqing merasakan tekanan yang sangat besar hanya dengan menatap matanya. Untungnya, dia baru saja meningkatkan energi spiritualnya, jadi dia masih dapat menjaga ketenangannya. Penampilan lelaki tua itu tidak mengejutkan Zhou Weiqing. Consolidated Equipment Master bekerja keras sepanjang hidup mereka untuk mencapai posisi mereka saat ini. Adalah hal yang wajar untuk melihat Consolidated Equipment Master yang berusia lanjut. Tentu saja, ada beberapa yang berhasil menemukan harta karun yang membantu mereka mempertahankan penampilan awet muda. Namun, orang yang duduk di sebelah lelaki tua itu mengejutkan Zhou Weiqing. Dia adalah seorang wanita yang tampak berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Yang terpenting, Zhou Weiqing dapat merasakan bahwa wanita itu benar-benar muda. Bagaimanapun, vitalitas seseorang tidak dapat dipalsukan. Jelaslah bahwa penampilan awet mudanya tidak berasal dari harta apapun. Zhou Weiqing sama sekali tidak dapat merasakan tingkat kultivasi mereka. Itu membuktikan bahwa tingkat kultivasi mereka sangat tinggi. Wanita itu yang paling mengejutkannya. Dia yakin bahwa wanita itu tidak lebih dari 30 tahun, tetapi kultivasinya setidaknya setara dengan pembangkit tenaga listrik Heavenly King Tier. Bagaimana dia bisa berkultivasi ke Heavenly King Stage di usia yang begitu muda? Tidak peduli berapa banyak situasi aneh yang telah dia hadapi, dia belum pernah bertemu dengan siapapun yang berhasil berkultivasi ke Heavenly King Stage sebelum usia 30 tahun. Selain kultivasinya, dia memiliki pesona yang unik. Zhou Weiqing telah melihat banyak wanita cantik dalam hidupnya. Bahkan, semua teman wanitanya cantik. Namun, wanita di hadapannya memberinya perasaan yang sangat berbeda. Jika dia harus mengatakan siapa yang mirip dengannya, dia akan mengatakan bahwa wanita cantik di hadapannya adalah kombinasi dari Sangguan Suer dan Putri Kai Kai. Dia memiliki kehormatan dan kehadiran agung Putri Kai Kai yang dipadukan bersama dengan kecantikan Sangguan Suer yang luar biasa. Sangguan Binger cantik, tetapi dia tampaknya tidak memiliki pesona unik yang dimiliki wanita ini. Wanita itu mengerutkan kening saat dia terbatuk ringan. Sepertinya dia tidak suka ditatap, dan itu adalah isyarat bagi Zhou Weiqing untuk berhenti menatap. Zhou Weiqing tersenyum malu. Maafkan sopan santun saya, Nona, Anda terlalu cantik. Dia sama sekali tidak menyembunyikan kekagumannya terhadapnya saat dia mengangguk. Sangguan Binger, yang berdiri di sampingnya, melotot padanya. Dia berpikir dalam hati bahwa mengikutinya ke sini jelas merupakan keputusan yang tepat. Jika dia tidak melakukannya, Zhou Weiqing mungkin akan membawa beberapa wanita kembali bersamanya dari perjalanannya ke daratan surgawi misterius. Wanita itu menjawab dengan nada datar. Aku yakin kau tidak di sini hanya untuk memujiku. Aku setuju dengan satu hal yang kau katakan. Hanya seorang master tingkat dewa yang berhak menguji master tingkat dewa lainnya. Dengan demikian, tolong tunjukkan keahlianmu. Zhou Weiqing terkekeh. Bukankah kalian berdua akan memperkenalkan diri? Bukankah itu sedikit kasar? Pria tua di sebelah wanita itu tersenyum. Aku telah berada di domain konsolidasi selama hampir 100 tahun, tetapi aku belum pernah mendengar tentang warisan kekuatan sebelumnya. Jika kau mampu, kau akhirnya akan tahu siapa kami. Jika kau gagal dalam ujian, maka mengetahui siapa kami akan menjadi berlebihan. Zhou Weiqing tersenyum. Aku ingat memberitahu Penatua Feilun bahwa usia tidak masalah jika kau memiliki tujuan dalam hidup. Bahkan jika kau hidup sampai 100 tahun, hidupmu akan hampa jika kau tidak memiliki ambisi. Hanya karena kau belum pernah mendengarnya sebelumnya,
bukan berarti itu tidak ada. Mata lelaki tua itu sedikit melebar, tetapi suaranya tetap tenang. Anak muda, apakah kau menantangku? Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak dan melotot padanya. Memangnya kenapa kalau aku menantangmu? Lelaki tua itu mengangguk. Sudah bertahun-tahun sejak ada orang yang berani berbicara kepadaku seperti itu. Jika kau mampu membuat God Tier Consolidated Equipment Scroll, apapun yang baru saja kau katakan akan berpengaruh. Jika tidak, kau akan menghadapi konsekuensinya. Zhou Weiqing telah mengamati dua orang yang duduk di depannya. Dia telah menggunakan metode yang menjengkelkan ini untuk melihat apakah temperamen mereka akan berubah. Tidak diragukan lagi bahwa mereka berdua adalah master tingkat dewa dari Istana Surgawi Misterius. Jika dia berhasil masuk ke istana, keduanya akan memainkan peran penting dalam misinya untuk mendapatkan batu teleportasi spasial. Dia memperhatikan bahwa lelaki tua itu sesekali akan melihat wanita itu saat dia berbicara. Zhou Weiqing adalah orang yang cerdik. Dia dapat mengatakan bahwa wanita itu adalah pemimpin di antara mereka berdua. Mari kita mulai. Hanya itu yang dikatakan wanita itu sambil menunjuk cincin spasial di atas meja kayu mawar kuning. Sangguan Binger menutup pintu dengan patuh. Meskipun kultivasinya tidak setinggi Zhou Weiqing, dia memiliki energi suci di dalam dirinya dan baru-baru ini meningkatkan energi rohnya, jadi dia tidak terlalu terganggu oleh kekuatan samar yang dipancarkan oleh duo di depannya. Zhou Weiqing mengambil cincin spasial di atas meja dan dia merasakan semua barang di sana. Matanya berbinar. Nilai barang-barang di dalam cincin itu bahkan tidak dapat dihitung dengan koin emas. Dia memejamkan mata dan terhanyut dalam kesurupan saat berdiri di sana. Ada pepatah, seorang ahli akan membuktikan dirinya hanya dengan mengangkat satu tangan. Pria dan wanita tua itu memperlihatkan ekspresi terkejut begitu Zhou Weiqing memejamkan mata. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Zhou Weiqing telah memasuki kesatuan langit dan manusia. Saat itu, dia selaras dengan sekelilingnya. Kedengarannya sederhana, tetapi itu adalah sesuatu yang sulit dicapai. Untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi dan Master tingkat Dewa, seseorang harus dapat memasuki kesatuan langit dan manusia. Bagaimanapun, tidak boleh ada gangguan dalam proses pembuatan gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Tanpa kesatuan langit dan manusia, mustahil untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Itulah salah satu alasan mengapa seorang master tingkat dewa setidaknya harus berada di tahap Raja Surgawi. Begitu Zhou Weiqing masuk, kedua pembangkit tenaga listrik itu dapat dengan jelas merasakan bahwa dia hanya memiliki kultivasi permata kelima. Itulah sebabnya mereka merasa sulit untuk percaya bahwa Zhou Weiqing adalah seorang master tingkat dewa. Namun, begitu ia memasuki mode kesatuan surga dan manusia, ekspresi kedua master tingkat dewa itu akhirnya berubah. Seseorang yang dapat memasuki kesatuan surga dan manusia hanya dengan permata kelima lebih dari sekadar seorang jenius. Ia dapat dianggap sebagai anak ajaib di generasinya. Sebuah tong kristal selebar 1 kaki muncul di hadapan Zhou Weiqing. Matanya yang tertutup perlahan terbuka. Tidak ada kotoran di matanya, hanya tekad yang tak terbatas. Pada saat itu, 3 orang lainnya di rumah itu memiliki pendapat yang berbeda tentang Consolidated Equipment Masters. Sangguan Binger sedang menonton dengan tenang dari samping. Reaksinya tetap tidak berubah bahkan setelah Zhou Weiqing membuka matanya. Sementara itu, 2 God Tier Master sedang membatasi aura mereka. Mereka mencoba membuat diri mereka tidak penting seperti bintik-bintik debu di ruangan itu. Itu untuk meminimalkan elemen yang mungkin dapat memengaruhi Zhou Weiqing. Itulah pemahaman diam-diam di antara Consolidated Equipment Masters. Namun, hanya God Tier Master yang dapat membatasi aura mereka hingga tingkat seperti itu. Yang mengejutkan mereka adalah Sangguan Binger juga membatasi auranya ketika dia merasakan mereka membatasi aura mereka. Sama seperti Zhou Weiqing, dia dapat memasuki kesatuan surga dan manusia dengan mudah. Pada kenyataannya, energi suci adalah alasan mengapa Zhou Weiqing dan Sangguan Binger berhasil memasuki kesatuan surga dan manusia, meskipun seharusnya hanya mungkin bagi pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi untuk memasukinya. Sebagai atribut terkuat di surga dan bumi, energi suci dalam tubuh mereka memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan semua lingkungan karena tubuh mereka memiliki dominasi atas semua lingkungan dan atribut. Meskipun kedua master tingkat dewa terkejut, wajah mereka tetap tidak dapat dipahami saat mereka memusatkan perhatian pada Zhou Weiqing. Tiba-tiba, Zhou Weiqing mulai bergerak.
Saat dia membalikkan tangan kanannya, 3 bahan jatuh keluar dari cincin spasial yang telah dia ambil. Ketiga bahan itu semuanya adalah tanaman. Buah merah, tanaman merambat hitam tipis, dan seuntai tanaman hijau. Begitu ketiga benda itu muncul, Zhou Weiqing melambaikan tangan kirinya di udara. Cahaya perak menyala dan berubah menjadi piring perak. Sepertinya itu dimaksudkan untuk ketiga benda itu. Namun, begitu benda-benda itu mendarat di piring, mereka langsung meleleh seperti salju. Lapisan bubuk yang dicampur dengan jus adalah satu-satunya yang tersisa di piring perak. Bubuk seperti salju itu begitu halus sehingga hampir tidak dapat dilihat dengan mata telanjang kontrol yang hebat. Pria tua dan wanita itu tidak bisa menyembunyikan betapa terkesannya mereka saat melihat keterampilan Zhou Weiqing. Sebagai master tingkat dewa, mereka juga memiliki atribut spasial, jadi mereka mampu mengidentifikasi spatial ren yang sedang dilakukannya. Tidak semua orang mampu menguasai keterampilan mereka dengan sangat teliti sehingga tidak ada satu pun material yang terbuang sia-sia. Pada saat itu, mereka memperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap Zhou Weiqing. Pria muda yang menyebut dirinya warisan kekuatan ini pasti memiliki energi jiwa yang kuat. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mencapai kendali seperti itu atas segalanya. Kemudian, 2 mineral muncul di tangannya. Satu berwarna biru dan yang lainnya berwarna ungu. Keduanya seukuran kepalan tangannya. Zhou Weiqing memegang keduanya di tangannya sambil perlahan mengembuskan napas. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan kedua master tingkat dewa itu. Lengan baju Zhou Weiqing tiba-tiba meledak. Kainnya berserakan di mana-mana, memperlihatkan lengannya yang berotot. Garis-garis ototnya begitu jelas sehingga para wanita akan pingsan jika mereka melihatnya. Saat dia melenturkan otot-ototnya dan mengepalkan tinjunya, 2 mineral keras itu retak di tinjunya. Mata wanita itu melebar saat dia berpikir dalam hati, kekuatan super macam apa itu? Apakah orang ini benar-benar manusia? Dia dengan jelas mengenali kedua mineral itu. Yang biru adalah batu kristal biru sedangkan yang ungu adalah batu iblis ungu. Dia menyadari bahwa kedua batu itu sangat keras, tetapi Zhou Weiqing berhasil menghancurkannya hanya dengan menggunakan kekuatan tubuhnya. Itu sedikit menakutkan. Pada saat yang sama, pusaran hijau setinggi 1 kaki muncul di hadapan Zhou Weiqing. Warnanya hijau giok. Meskipun kecil, siapapun dapat mengatakan bahwa itu terbentuk oleh kompresi tinggi atribut angin. Warnanya menyegarkan seperti tanaman hijau di bawah sinar matahari. Zhou Weiqing meletakkan kedua tangannya di atas pusaran dan menjatuhkan batu-batu yang hancur ke dalamnya. Di bawah kekuatan pusaran yang mengerikan, batu-batu yang hancur berubah menjadi bubuk dan dikirim keluar dari pusaran. Sangguan Binger yang berdiri di samping bingung. Spatial Ren juga dapat membuat bubuk halus dengan efek yang sama. Mengapa Zhou Weiqing menggunakan cara lain untuk membuatnya? Dia bukan seorang Consolidated Equipment Master. Tentu saja, dia tidak bisa memahami alasan di balik tindakannya. Namun, keraguan yang awalnya dimiliki oleh 2 God Tier Master terhadap Zhou Weiqing berangsur-angsur berkurang. Tentu saja, ada alasan mengapa Zhou Weiqing melakukan ini. Itu karena pengetahuannya tentang bahan-bahan tersebut. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengubah tanaman, buah-buahan, dan tanaman merambat menjadi bubuk halus dengan atribut spasial. Bagaimanapun, ini adalah hal-hal yang pernah memiliki semacam kehidupan di dalamnya. Namun, kedua mineral itu adalah hal yang berbeda. Jika dia menggunakan Spatial Ren of Spatial Attribute untuk menggiling kedua mineral menjadi bubuk halus, energi spasial mungkin memengaruhi mineral dan menyebabkannya kehilangan efek aslinya. Bagaimana mungkin seorang master tingkat dewa melakukan kesalahan seperti itu? Ketika lengan baju Zhou Weiqing meledak sebelumnya, kedua master tingkat dewa melihat atribut permata surgawi di kedua lengannya. Mereka melihat permata kekuatan berwarna mawar yang berkilau di tangan kanannya. Tentu saja, kekuatan lengan kanannya tidak terlalu mengejutkan. Namun, mata mereka berbinar ketika mereka melihat permata surgawi Alexandrite Chatsai di tangan kirinya. Itu adalah Alexandrite Chatsai. Alexandrite Chatsai. Alexandrite Chatsai adalah simbol yang menandakan seseorang memiliki setidaknya 4 jenis atribut permata surgawi. Batu mulia itu berwarna hijau kebiruan di bawah sinar matahari. Namun, warnanya akan berubah menjadi merah kemerahan di malam hari atau saat tidak ada cahaya. Saat itu, tidak ada sinar matahari di dalam rumah karena sinar matahari hanya bersinar melalui jendela, jadi batu itu berwarna merah muda.
Dua master tingkat dewa yang awalnya mengira Zhou Weiqing sombong kini memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Apakah Zhou Weiqing benar-benar master tingkat dewa atau tidak? Fakta bahwa ia memiliki lebih dari 4 atribut permata surgawi memberinya hak untuk berbangga diri. Selain itu, ia tampak seperti baru berusia 20-an. Bahkan jika ia bukan master tingkat dewa, ia jelas seorang jenius yang tak tertandingi di daratan surgawi misterius. Di bawah cahaya terang yang terpancar dari permata surgawi di kedua tangannya, 5 material dengan 5 warna menyatu satu sama lain. Zhou Weiqing tidak berhenti saat semakin banyak material berharga muncul dari cincin spasialnya. Di permukaan, mungkin tampak seperti ia bergerak cepat. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, ada ritme unik dalam gerakannya. Saat material baru muncul, orang dapat melihat bahwa ada urutan yang ketat untuk itu dan cara ia menggilingnya menjadi bubuk halus. Pada akhirnya, tong kristal itu setengah terisi dengan tepat 42 material. Setelah selesai, Zhou Weiqing mengangkat tong kristal itu perlahan-lahan. Energi surgawi yang kaya diinfuskan ke dalam tong dari kedua telapak tangannya saat menyatu dengan 42 material yang berbentuk bubuk dan cair. Mereka menyatu bersama dengan bantuan energi surgawi. Tiba-tiba, Zhou Weiqing memejamkan matanya lagi. Kali ini, rasanya seperti dia mengubah dirinya menjadi tong yang sangat besar. Auranya sendiri menutupi campuran dalam tong kristal, mencegah aura dalam tong kristal keluar. Sekarang, fokus kedua master tingkat dewa itu sudah terpusat dan mantap. Setiap master tingkat dewa memiliki metode unik mereka sendiri untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi. Tinta konsolidasi juga dapat dibentuk dengan berbagai proporsi bahan. Saat Zhou Weiqing mencampur tinta konsolidasi, mereka berusaha sebaik mungkin untuk mengingat semua urutan dan metode yang telah digunakan Zhou Weiqing. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kombinasi seperti itu. Mereka tidak ragu bahwa tinta konsolidasi akan berubah menjadi sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Gulungan peralatan konsolidasi pasti berada pada tingkat tinggi dilihat dari banyaknya bahan yang dibutuhkan tinta konsolidasi. Zhou Weiqing masih memasukkan lebih banyak energi surgawi ke dalam tong sementara gerakannya semakin lambat. Tinta konsolidasi di tong kristal mulai berputar, membentuk pusaran kecil. Cahaya bersinar perlahan-lahan terpancar dari dalam tong, dan itu semakin membesar. Cahaya perak terang itu tampak seperti cairan perak. Namun, ada kesan mengancam dalam cahaya perak terang itu. Meskipun tidak memancarkan aura apapun, kedua master tingkat dewa itu bisa merasakan sedikit energi gila dari cahaya itu. Akhirnya, Zhou Weiqing menghentikan apa yang sedang dilakukannya saat dia memegang tong kristal di atas kepalanya. Tiba-tiba, matanya terbuka saat itu juga, dan dia berteriak keras. Sinar perak yang kuat melesat keluar dari tong kristal dan berubah menjadi api perak. Kemudian, sinar itu melesat ke atap dan ke langit. Aroma yang kuat tiba-tiba muncul. Selain keempat orang di pondok itu, bahkan para ahli dari istana surgawi misterius yang berjaga di luar bisa mencium aroma yang menyenangkan itu. Aroma itu tercium seperti bisa membangkitkan jiwa seseorang. Terlebih lagi, setiap orang yang menciumnya merasa seperti semua pori-pori di tubuh mereka telah terbuka. Itu adalah perasaan yang aneh karena bahkan energi surgawi di tubuh mereka lebih kuat dari biasanya. Tentu saja, itu hanya berlangsung sebentar. Aroma itu memudar, begitu api perak itu menghilang. Para ahli dari istana surgawi misterius tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Selalu ada hal-hal aneh yang terjadi di pondok itu. Tugas mereka hanya berjaga-jaga dan mencegah siapapun masuk. Mereka tidak diizinkan mengganggu orang-orang di pondok. Saat api perak di tong kristal yang dipegang Zhou Weiqing menghilang, ketiga orang di pondok akhirnya bisa melihat dengan lebih jelas apa yang terjadi. Campuran itu awalnya memenuhi setengah tong. Namun, saat itu, hanya ada sedikit campuran yang tersisa di dasar tong. Cairan perak muda itu tampak seperti sungai galaksi yang indah, dan sulit untuk mengalihkan pandangan darinya. Kedua master tingkat dewa itu menghela napas dingin ketika mereka melihat Zhou Weiqing berhasil membuat tinta konsolidasi untuk gulungan peralatan konsolidasi. Seluruh proses itu hanya memakan waktu kurang dari setengah jam. Mereka semua adalah master tingkat dewa. Faktanya, lelaki tua itu telah menjadi master tingkat dewa selama lebih dari 40 tahun sekarang. Namun, jika dia merenungkan dirinya sendiri, dia tahu bahwa dia tidak akan dapat membuat tinta konsolidasi dengan begitu banyak bahan secepat yang dilakukan Zhou Weiqing.
Jika ada satu kesalahan kecil saja, seluruh tong bahan sebelumnya akan terbuang sia-sia. Bahan-bahan itu tidak murah. Tong bahan-bahan itu bernilai setidaknya jutaan koin emas, dan beberapa di antaranya tidak dapat diperoleh terlepas dari berapa banyak uang yang dimiliki seseorang. Zhou Weiqing diam-diam merasa lega. Tentu saja, dia bukan master tingkat dewa yang sebenarnya. Yah, setidaknya dia bukan seorang master tingkat dewa sebelum hari ini. Namun, dia memiliki energi suci yang memberinya kemampuan untuk melakukan hal itu. Secara teori, dia sudah tahu sejak lama cara membuat God Tier Consolidated Equipment Scroll. Karena dia adalah pewaris potensial Strength Legacy. Ketika dia berada di Boundless Mainland, Duan Tianlang mengajarinya cara membuat Ringless Ground Purging Set. Lagi pula, Duan Tianlang tidak tahu kapan dia akan mati. Namun, ini adalah pertama kalinya Zhou Weiqing mencoba membuat God Tier Consolidated Equipment Scroll. Meskipun dia memiliki ritme yang hebat ketika mencampur bahan-bahan, pada kenyataannya, ada banyak celah dalam urutannya. Jika kedua God Tier Master mencoba dan meniru metodenya, mereka tidak akan berhasil menirunya bahkan jika itu membutuhkan sisa hidup mereka. Pada akhirnya, kehadiran Saint Energy-nya adalah alasan mengapa bahan-bahan itu menyatu dengan sempurna. Saat Zhou Weiqing memasukkan Heavenly Energy ke dalam tong, dia sudah mencampur Saint Energy-nya saat bahan-bahan di dalam tong berubah menjadi prak tidak peduli kesalahan prosedural atau kecepatan apa yang telah dia buat di masa lalu, dengan bantuan Saint Energy, semua harta alam tunduk padanya. Dalam situasi seperti itu, menyatukan mereka bersama-sama secara alami jauh lebih mudah. Cahaya redup berkilauan dan Zhou Weiqing tersenyum tipis. Dia melihat tinta konsolidasi di tong kristal. Paling tidak, langkah pertama telah selesai, dan semua yang lain berjalan seperti yang dia harapkan. Dia tidak segera melanjutkan produksi karena jika itu masalahnya, itu tidak akan cocok dengan basis kultivasi 5 permata miliknya. Zhou Weiqing duduk di lantai dan menyilangkan kakinya. Dia kemudian mulai fokus pada kultivasi teknik dewa abadi miliknya. Itu memberi kesan kepada dua lainnya bahwa dia sedang memulihkan energi surgawinya. Kedua master tingkat dewa merasa aneh. Mengapa Zhou Weiqing tidak menyimpan tinta konsolidasi yang berharga itu? Lagi pula, semakin berharga tinta konsolidasi itu, semakin cepat ia menguap begitu terkena udara. Itulah sebabnya tinta konsolidasi biasanya langsung diawetkan dalam botol kedap udara setelah dibuat. Namun, setelah beberapa saat, mereka mulai berseru. Itu karena tinta konsolidasi keperakan di tong tidak menunjukkan tanda-tanda menjadi mudah menguap sama sekali. Terpanggang di bawah sinar matahari, kilau cemerlang seperti galaksi itu tidak menunjukkan tanda-tanda berubah. Sestabil itu, kedua master tingkat dewa saling memandang dan saling mengangguk. Zhou Weiqing berhasil maju ke tahap ini dengan sukses. Mengabaikan fakta bahwa dia benar-benar bisa menjadi master tingkat dewa, dia telah lulus penilaian dari Istana Surgawi Misterius meskipun dia tidak. Dia jelas seorang jenius di antara para jenius di domain peralatan konsolidasi. Paling tidak, Istana Surgawi Misterius belum pernah melihat seorang jenius sekuat itu sebelumnya. Cahaya redup bersinar. Zhou Weiqing melanjutkan kultivasinya selama kurang dari 1 jam sebelum dia berdiri lagi. Saat dia berdiri, dia telah memasuki keadaan kesatuan manusia surga sekali lagi. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sementara itu, dua master tingkat dewa merasa terkuras secara mental karena memberikan perhatian penuh karena mereka tidak ingin melewatkan satu pun tindakan Zhou Weiqing. Bahkan master tingkat dewa memerlukan pembelajaran terus-menerus. Seorang master tingkat dewa yang dapat membuat set 8 piece dari Legendary Suite benar-benar berbeda dari yang dapat membuat set 9 piece. Bagi mereka yang dapat membuat set 10 piece, orang-orang itu memang dianggap sebagai master tingkat dewa legendaris. Sementara bagi mereka yang dapat membuat set 11 piece, mereka tidak muncul selama bertahun-tahun di Mysterious Heavenly Mainland. Setelah berdiri lagi, Zhou Weiqing memindahkan tong kristal ke samping. Bahkan tindakan sederhana seperti itu dihafal dengan kuat oleh dua master tingkat dewa. Zhou Weiqing menarik napas dalam-dalam, dan matanya langsung terfokus saat dia membalikkan pergelangan tangannya. Selembar kertas peralatan konsolidasi dengan kualitas terbaik muncul di meja kayu rosewood kuning di depannya. Meja panjang itu datar dan halus seperti cermin, memungkinkan kertas peralatan konsolidasi menempel di permukaannya sepenuhnya.
Kertas peralatan konsolidasi yang diambil Zhou Weiqing masing-masing bernilai lebih dari 100 koin emas tetapi tidak ada pasar untuk itu. Alasannya adalah karena dibutuhkan lebih dari selusin bahan berharga dengan atribut spasial untuk membuatnya. Bahkan master tingkat dewa tidak akan menggunakannya dengan santai kecuali mereka sangat percaya diri. Bagaimanapun, itu adalah hal-hal yang tidak dapat dibeli meskipun seseorang punya uang. Membalikkan pergelangan tangannya lagi, kuas konsolidasi perak mengilap muncul di tangan Zhou Weiqing. Saat kuas konsolidasi muncul, dua master tingkat dewa lainnya hampir tidak dapat menahan keinginan untuk berdiri. Kuas konsolidasi Zhou Weiqing panjangnya 1 kaki dan 2 inci. Ujung pena itu tipis, dan badannya berwarna perak mengilap. Ujung pena itu tampak menyatu dengan gagangnya. Akan tetapi, saat kuas itu muncul, aura atribut spasial yang kuat juga muncul. Aura atribut spasial itu mengembun di sekitar kuas konsolidasi alih-alih menghilang. Kualitas tertinggi. Ini tentu saja kualitas tertinggi. Sebagai master tingkat dewa, basis kultivasi mereka berada di atas tingkat Raja Surgawi. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa kuas konsolidasi perak mengilap di tangan Zhou Weiqing memiliki 4 karakter segel kuno warisan kekuatan. Warisan kekuatan benar-benar masih ada. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa kuas konsolidasi adalah sesuatu yang diberikan Duan Tianlang kepada Zhou Weiqing. Itu juga salah satu harta Duan Tianlang yang paling berharga setelah bertahun-tahun. Hanya ada 3 hal yang tertinggal dari warisan kekuatan. Satu ada di tangan Zhou Weiqing, yang lain hilang, dan yang terakhir ada pada Duan Tianlang. Kuas konsolidasi terbuat dari tengkorak binatang surgawi tingkat dewa dengan atribut spasial. Ujung pena itu terbuat dari inti binatang surgawi. Binatang surgawi itu telah punah dari daratan tanpa batas. Sekarang, binatang itu bahkan tidak pernah terdengar di daratan surga misterius. Kuas konsolidasi dapat dianggap sebagai salah satu artefak dewa yang paling berharga dari domain peralatan konsolidasi. Meja kayu mawar kuning panjang itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan itu. Ekspresi keserakahan melintas sejenak di mata Master Consolidated Equipment yang lama. Wanita di sampingnya meliriknya tanpa sadar. Master Gatier yang lama berhasil melepaskan diri dari keserakahannya. Dia heran dengan perilakunya sendiri. Dengan posisinya, tidak ada apapun di Mysterious Heavenly Mainland yang tidak bisa dia dapatkan. Keserakahan adalah emosi yang sudah lama tidak dia alami. Cahaya redup bersinar lagi. Sambil tersenyum tipis di wajahnya, Zhou Weiqing memegang Consolidating Brush di tangan kanannya dan sekali lagi menutup matanya. Kedua Gatier Master membuka mata mereka lebih lebar lagi. Ada 3 langkah penting saat membuat Consolidated Equipment Scrolls. Langkah pertama adalah pembuatan Consolidating Ink. Ada banyak formula misterius yang ada. Setiap Gatier Master memiliki resep rahasia warisan mereka sendiri yang hanya akan mereka wariskan kepada keturunan langsung mereka sendiri. Langkah penting kedua adalah desain gulungan. Gatier Consolidating Equipment Scroll yang kuat memiliki desain yang sangat rumit. Selain itu, bahkan sedikit penyimpangan pun tidak diperbolehkan. Langkah terakhir adalah membuat sketsa seluruh desain gulungan. Jika satu kesalahan saja terjadi selama salah satu dari 3 langkah tersebut, semua usaha akan sia-sia. Di antara ketiga langkah tersebut, langkah yang paling penting adalah langkah kedua, desain. Selama seseorang memperoleh desainnya, seorang Consolidating Equipment Master yang hebat akan mampu menganalisis rasio bahan yang digunakan untuk Consolidating Ink. Sebaliknya, langkah yang paling sulit dalam membuat sketsa desain adalah yang paling tidak penting. Bagaimanapun, ini hanya menguji kekuatan Consolidated Equipment Master dan penguasaannya dalam menggambar gulungan. Bagi setiap Gatier Master, desain dari setiap Gatier Consolidated Equipment Scroll akan sangat berharga. Zhou Weiqing hendak mendesain gulungan tersebut, jadi bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan seperti itu? Kali ini Zhou Weiqing memejamkan matanya lebih lama dari 2 kali sebelumnya. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Tangan yang memegang Consolidating Brush tetap stabil. Dia tetap tidak bergerak selama setengah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Ketika kedua pria di seberangnya mulai gelisah, Zhou Weiqing tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Saat dia menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya tampak seperti pusaran air raksasa. Energi atmosfer dengan cepat mengembun ke tubuhnya. Permata kekuatan di tangan Zhou Weiqing juga menyala pada saat yang sama. Meskipun hanya ada 5 permata,
hanya butuh sekejap untuk posisi yang mengesankan itu bangkit dengan cepat. Dua orang lainnya tidak tahu mengapa sikap Zhou Weiqing yang mengesankan itu muncul pada saat itu, tetapi mereka tidak berani menyela. Paling banter, mereka merasa agak bingung. Proses menggambar desain itu mengharuskan seseorang untuk teliti dan bijaksana. Jika itu adalah desain yang telah ia selesaikan sebelumnya, maka itu seharusnya menjadi yang termudah dari 3 tahap. Namun, mengapa ia tampak seperti berusaha sekuat tenaga untuk itu? Selain itu, sepertinya Zhou Weiqing menggunakan teknik rahasia yang mengharuskannya untuk meningkatkan energi surgawinya jauh di atas basis kultivasinya. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Zhou Weiqing melakukan semua itu hanya untuk mereka lihat? Pada saat berikutnya, di bawah tatapan mengejutkan dari dua orang lainnya, kuas konsolidasi di tangannya telah memasuki tong kristal dan tenggelam dalam cairan berkilau keperakan. Apa yang ingin dia lakukan? Kedua master tingkat dewa itu berpikir dalam hati sambil terkesiap karena heran. Tidak mungkin menggunakan tinta konsolidasi saat mendesain gulungan itu. Mungkinkah dia ingin melewati tahap desain dan langsung membuat gulungan itu? Tidak mungkin. Sementara kedua master tingkat dewa itu memiliki keyakinan penuh dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi mereka sendiri, mereka tidak pernah berpikir untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi tanpa mendesainnya terlebih dahulu. Bukannya mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka hanya akan melakukannya untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi biasa. Bahan-bahan untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa terlalu berharga, dan kemungkinan kegagalan meningkat pesat jika mereka tidak menggambar desainnya terlebih dahulu. Tidak ada master tingkat dewa yang hebat yang akan melakukan hal bodoh seperti itu. Namun, pemuda di depan mereka melakukan hal itu. Zhou Weiqing menjentikkan pergelangan tangan kanannya. Kuas konsolidasi yang diayunkan turun ke kertas peralatan konsolidasi. Tinta konsolidasi perak segera menghasilkan garis besar. Tindakannya lambat, tetapi pergelangan tangannya sangat kuat. Emosinya tampaknya menghilang sesaat. Seolah-olah dia, kuas konsolidasi, dan kertas peralatan konsolidasi adalah satu kesatuan. Dia gila. Dia pasti gila. Kedua master tingkat dewa itu saling memandang. Mereka benar-benar terkejut oleh Zhou Weiqing. Cahaya tebal dan keperakan terus-menerus keluar dari Zhou Weiqing. Ini adalah energi surgawi yang telah diubah menjadi atribut spasial. Cahaya keperakan itu turun ke lengannya ke kuas konsolidasi di tangannya sebelum berkumpul di ujungnya saat dia perlahan-lahan menariknya. Pada saat ini, meja kayu rosewood kuning dan kuas konsolidasi legendaris di tangan Zhou Weiqing memainkan peran penting. Kertas peralatan konsolidasi terletak dengan stabil di atas meja kayu rosewood kuning. Ketika tinta konsolidasi digunakan untuk menggambar garis luar pada kertas peralatan konsolidasi, tinta konsolidasi akan menyatu dengan kertas peralatan konsolidasi dalam waktu secepat mungkin. Gerakan teratur kuas konsolidasi di tangan Zhou Weiqing sama sekali tidak goyah selama seluruh proses seolah-olah telah menemukan lintasannya sendiri. Untuk menghindari terungkapnya desain, dia memutuskan untuk melakukannya dengan cara ini. Dia pasti akan gagal. Kedua master tingkat dewa itu memiliki pikiran yang sama. Namun, apakah Zhou Weiqing benar-benar akan gagal? Jawabannya adalah ya. Sebelum kuas konsolidasi di tangan Zhou Weiqing terpelintir 2 kali dan bahkan sebelum dia menyelesaikan goresan pertama, penyimpangan telah muncul. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan semuanya gagal. Selain itu, gulungan peralatan konsolidasi tingkat master tingkat dewa yang sedang dibuat oleh Zhou Weiqing menggunakan goresan yang lebih halus dari helaian rambut. Seluruh gulungan membutuhkan ribuan goresan kuas ini untuk diselesaikan. Gagal, dan juga sangat cepat. Aku tahu bahwa dia tidak mungkin menjadi master tingkat dewa. Keduanya membelalakan mata mereka pada saat yang sama. Mereka tidak tahu mengapa tetapi mereka berdua merasa lega di hati mereka. Mungkin secara tidak sadar, mereka tidak ingin percaya bahwa seorang berusia 25 tahun dengan hanya basis kultivasi 5 permata bisa menjadi seorang jenius di tingkat master tingkat dewa. Namun, mereka hanya bisa menghela napas lega sebelum tubuh mereka menegang. Lagi, pada saat Zhou Weiqing melakukan kesalahan, pemandangan aneh terhampar di depan mata mereka. Bayangan aneh seperti serangga muncul di belakangnya. Energi aneh terpancar darinya, menyebabkan semua yang ada di ruangan itu terdistorsi. Yang lebih aneh lagi adalah, setelah munculnya serangga transparan besar dan distorsi, tubuh Zhou Weiqing mulai memancarkan cahaya putih keperakan segera setelahnya.
Semuanya kembali ke beberapa saat yang lalu. Meskipun hanya kembali beberapa detik, itu kembali ke waktu sebelum Zhou Weiqing melakukan kesalahan. Orang tua itu tidak bisa lagi tetap tenang atau menyempitkan auranya sendiri. Dia berdiri dengan kaget saat dia berkata, atribut waktu. Di sebelahnya, wanita itu benar-benar tercengang. Dengan basis kultivasi mereka, bagaimana mungkin mereka tidak melihat apa yang telah dilakukan Zhou Weiqing? Hanya atribut waktu yang dapat memiliki efek seperti itu. Meskipun mereka tidak tahu teknik apa yang digunakan Zhou Weiqing, dia jelas telah menggunakan teknik untuk memutar balik waktu. Dia memutar balik waktu kembali ke saat sebelum dia membuat kesalahan dengan consolidating brush miliknya sebelum melanjutkan dari sana. Itu bahkan bisa dilakukan dengan cara ini. Pada saat ini, kedua God Tier Master menyadari bahwa pemahaman mereka tentang penciptaan Consolidated Equipment Scrolls telah sepenuhnya terbalik. Bukan hanya mereka, bahkan Sang Tuan Binger yang datang bersama Zhou Weiqing juga sama terkejutnya. Ketika Sang Tuan Binger pertama kali tiba, dia sangat gugup karena dia paling mengenal Zhou Weiqing. Dia tahu bahwa Zhou Weiqing belum pernah membuat Consolidated Equipment Scroll sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi God Tier Master. Setelah tiba, meskipun dia tidak dapat menilai kekuatan kedua God Tier Master, dia dapat merasakan bahwa basis kultivasi mereka jauh lebih tinggi daripada miliknya dan Zhou Weiqing. Dalam keadaan seperti itu, jika Zhou Weiqing tidak dapat lulus ujian, akan sulit bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini, apalagi mendapatkan Spatial Teleportation Stone. Jika bukan karena Zhou Weiqing yang terus-menerus meyakinkan bahwa dia dapat lulus ujian, dia tidak akan pernah setuju untuk datang ke sini. Namun, seiring berjalannya waktu, Sang Tuan Binger menjadi semakin terkejut dengan kinerja Zhou Weiqing. Dia tidak terkejut dengan kesatuan surga dan manusia karena dia tahu rahasia di baliknya. Namun, ketika Zhou Weiqing mulai mempersiapkan Consolidating Ink, dia menyadari bahwa pemahamannya tentang si gendut kecil ini benar-benar jauh. Pada saat itu, Zhou Weiqing sangat fokus. Meskipun dia tidak terlalu tampan, di mata wanita, pria yang benar-benar fokus pada apa yang mereka lakukan adalah yang paling tampan. Ketika Sang Tuan Binger menyaksikan adegan itu sebelumnya, dia akhirnya mengerti mengapa Zhou Weiqing mengatakan dia bisa membuat God Tier Consolidated Equipment Scrolls. Sepertinya kartu truf Zhou Weiqing adalah atribut waktu. Namun, Sang Tuan Binger tahu bahwa Zhou Weiqing sebenarnya mengandalkan Saint Energy. Dalam perjalanan mereka ke Mysterious Heavenly Mainland, Sang Tuan Binger secara alami memahami kemampuan Zhou Weiqing. Dia berpikir dalam hati, apakah Zhou Weiqing baru saja menggunakan skill level tertinggi dari atribut waktu, Time Reversal. Skill ini pernah menyelamatkan nyawa Sang Tuan Feier, jadi Sang Tuan Binger mengingatnya dengan jelas. Dalam keadaan normal, Time Reversal akan membawa pengguna kembali 1 jam ke masa lalu. Dengan beberapa kesulitan, pengguna dapat mengendalikan waktu dengan lebih baik atau kembali sedikit lebih jauh ke masa lalu. Lebih jauh lagi, setelah menggunakan Time Reversal, pengguna tidak akan mampu mengendalikan aliran waktu yang terbalik, mereka juga tidak dapat mengubah apa yang terjadi. Setelah membalikkan waktu, namun, Zhou Weiqing telah melakukan hal itu. Tidak diragukan lagi, itu karena Zhou Weiqing telah menggunakan Saint Energy untuk menggunakan Time Reversal. Skill God Tier yang awalnya tidak berguna kini telah berevolusi menjadi sesuatu yang menentang tatanan alam. Zhou Weiqing bukanlah seorang God Tier Master, tetapi dengan skill Time Reversal miliknya, ia perlahan-lahan dapat membuat Consolidated Equipment Scroll tingkat God Tier Master. Jadi bagaimana jika ia melakukan kesalahan? Jika ia melakukan kesalahan, ia dapat kembali ke masa lalu dan mencobanya lagi dan lagi. Selama ada beberapa peningkatan setiap kali, pada akhirnya akan selesai. Mengenai konsumsi Saint Energy, Zhou Weiqing hanya membutuhkan sedikit sekali untuk mempertahankan pembalikan waktu. Dengan basis kultivasinya, ia dapat mempertahankannya bahkan jika ia hanya memiliki 5 permata, bukan 9. Little Fatty. Kau benar-benar terlalu pintar. Pada saat ini, mata Sang Tuan Binger penuh dengan kekaguman. Little Fatty-nya terlalu pintar. Jelas, ia telah merencanakan semua ini ketika ia mengaku sebagai master tingkat dewa. Sementara Zhou Weiqing terus melanjutkan, kedua master tingkat dewa tercengang. Mereka jelas merasa bahwa tindakan Zhou Weiqing tidak tahu malu. Namun, ia memiliki atribut waktu. Apa ini? Ini adalah bakat bawaan. Ini jelas merupakan bakat surgawi. Pikir mereka dalam hati.
Zhou Weiqing telah memanfaatkan atribut angin, ruang, dan waktu. Dengan ketiga atribut hebat itu digabungkan, itu berarti bahwa master tingkat dewa yang paling kuat dan berbakat telah lahir. Zhou Weiqing pertama kali bersentuhan dengan Consolidated Equipment Scroll melalui Huyan Aobo. Ketika pria itu mengetahui bahwa Zhou Weiqing telah mengumpulkan ketiga atribut tersebut, dia sangat terkejut. Huyan Aobo mungkin sangat terkejut, tetapi dua master tingkat dewa dari Istana Surgawi misterius tidak merasakan apapun selain keterkejutan atas penemuan itu. Yang terpenting, mereka tidak dapat mengenali pembalikan waktu yang telah dipertunjukkan Zhou Weiqing. Bahkan jika mereka mengenalinya, mereka tidak akan menganggapnya sebagai pembalikan waktu yang sama. Dalam waktu yang ditentukan saat Zhou Weiqing memutar balik waktu, dia memegang kendali penuh atas waktu tersebut. Jika keterampilan itu digunakan di tengah pertempuran, hasilnya akan mengerikan. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa untuk kendali mutlak atas waktu ini, bahkan dengan energi suci, Zhou Weiqing hanya dapat memundurkan waktu paling lama 5 detik. Selain itu, seperti yang dipikirkan Sangguan Binger, itu tidak membutuhkan banyak energi suci. Namun, konsumsi energi spiritualnya signifikan dan juga di luar ekspektasi Zhou Weiqing. Untungnya, Zhou Weiqing sebenarnya bukan Master 5 Permata, tetapi Master 9 Permata. Energi spiritualnya juga jauh di atas cadangan orang biasa. Dalam keadaan seperti ini, Zhou Weiqing masih bisa terus membuat Consolidated Equipment Scroll. Seiring berjalannya waktu, keringat mulai terbentuk di kepala Zhou Weiqing, tetapi keringat itu tidak dapat menetes ke Consolidating Paper. Sudah ada lapisan getaran spasial di atas Consolidating Paper. Apapun yang jatuh di atasnya akan terpental. Baris demi baris, goresan demi goresan, Zhou Weiqing terus menggambar. Itu adalah pertama kalinya Zhou Weiqing begitu serius dan gigih dalam membuat Consolidated Equipment Scroll. Apa yang sedang dibuatnya adalah Ringless Ground Purging Set yang paling dikenalnya. Selain itu adalah set yang paling ia butuhkan, set ke-7. Basis kultivasinya telah mencapai 9 permata. Namun, ia hanya memiliki 5 set pembersih tanah tanpa cincin. Termasuk busur penguasa, ia hanya akan memiliki 6 set peralatan konsolidasi. Jika ia memiliki 1 set pembersih tanah tanpa cincin lagi, itu berarti basis kultivasinya dapat terus melonjak dan kekuatannya akan berlipat ganda. Begitu kekuatannya berlipat ganda lagi, Zhou Weiqing merasa ia akan mampu menghadapi musuh tahap Raja Surgawi yang kuat, bahkan mungkin musuh pada tingkat maksimum tahap Raja Surgawi. Sedangkan untuk tahap Kaisar Surgawi, ia belum memikirkannya. Ia juga tidak ingin mencoba. Waktu terus berlalu. Ketika Zhou Weiqing pertama kali tiba, hari masih pagi. Saat ini, langit telah berubah gelap. Wajah kemerahan Zhou Weiqing telah berubah sedikit lebih pucat, tetapi tekad di matanya tidak pernah goyah. Pada saat ini, proses pembuatan gulungan telah tiba pada tahap akhir. Energi suci dalam tubuh Zhou Weiqing terus berputar tanpa banyak dikonsumsi. Meskipun tidak banyak yang dikonsumsi, ia merasa seperti energi jiwanya sedang terkuras. Konsumsi energi spiritual membuatnya pusing luar biasa. Jika dia tidak diuji lebih dari 10 kali oleh teknik Dewa Abadi, tekadnya tidak akan cukup kuat untuk bertahan selama ini. Proses pembuatan gulungan konsolidasi level master tingkat dewa dapat dihentikan, tetapi tidak boleh diganggu. Jika tidak, semua upaya akan sia-sia. Ini juga salah satu alasan mengapa membuat gulungan konsolidasi level master tingkat dewa membutuhkan kekuatan seorang master Raja Surgawi. Seorang ahli Heavenly King Tier bukan hanya seseorang yang basis kultivasi surgawinya telah mencapai level yang sangat mengerikan. Demikian pula, energi spiritual dan jiwa dari para ahli Heavenly King Tier pasti telah mencapai level yang memungkinkan mereka untuk membuat Consolidated Equipment Scrolls. Bahkan saat itu, tubuh seorang Master God Tier umumnya tidak akan terlalu kuat karena konsumsi energi spiritual dan energi jiwa selama produksi Consolidated Equipment Scrolls God Tier terlalu tinggi. Consolidated Equipment Scroll yang dibuat Zhou Weiqing dapat dianggap bagus. Bagaimanapun, itu adalah Ringless Ground Purging Set ke-6-nya. Jika itu adalah beberapa bagian terakhir, misalnya, Consolidated Equipment Scroll ke-10, tingkat konsumsi energi spiritual dan energi jiwa akan mengerikan. Ini juga mengapa Duan Tianlang mengajari Zhou Weiqing banyak hal. Dia tidak yakin berapa lama lagi dia bisa bertahan hidup setelah membantu Zhou Weiqing mendapatkan Ringless Ground Purging Set ke-10. Zhou Weiqing awalnya tidak tahu ini. Namun,
Sekarang setelah dia membuat God Tier Consolidating Equipment Scroll, dia perlahan-lahan memahami niat Duan Tianlang. Apakah ini hanya tipuan besar? Apakah dia akan berhasil? Apakah dia akan berhasil? Pikir para master tingkat dewa. Pada saat ini, kedua master tingkat dewa duduk saling berhadapan. Ekspresi mereka tidak lebih baik dari kondisi Zhou Weiqing. Mereka juga telah mengembangkan energi spiritual dalam jumlah yang cukup besar. Mereka mencoba mengingat setiap goresan yang dibuat oleh kuas konsolidasi di tangan Zhou Weiqing. Namun, Zhou Weiqing sering menggunakan pembalikan waktu untuk mengulang langkah-langkahnya, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk mengingat goresannya. Tentu saja, mereka juga dapat melihat bahwa Zhou Weiqing hampir selesai dengan gulungan peralatan konsolidasi. Cahaya redup menyala, ekspresi Zhou Weiqing berubah menjadi lebih serius. Dia tahu bahwa energi spiritualnya dapat habis kapan saja. Namun, menghadapi situasi seperti itu, Zhou Weiqing yang sombong menjadi lebih menantang dan bertekad. Dia mengatupkan giginya dan memutuskan untuk bertahan sampai akhir. Ini tidak hanya untuk menyelesaikan gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa tetapi juga untuk menguji tekadnya sendiri. Jika dia bisa melakukannya, itu akan bermanfaat bagi kultivasinya di masa depan. Dia juga percaya bahwa jika dia berhasil membuat God Tier Consolidated Equipment Scroll, dia akan mampu membuat Sein Energy miliknya menembus ke tingkat ke-37. Dengan godaan seperti itu di depannya, bagaimana mungkin dia menyerah? Jika dia melepaskan kesempatan ini, tidak ada yang tahu kapan Sein Energy miliknya akan menembusnya di masa depan. Setelah mencapai tingkat ke-36, tingkat-tingkat berikutnya tidak dapat dengan mudah ditembus hanya dengan usaha dan kerja keras. Keberuntungan dan kesempatan sama pentingnya. Kesempatan saat ini adalah kesempatan langka. Langit di luar berangsur-angsur menjadi gelap. Namun, 3 orang lainnya di ruangan itu tidak menyalakan lilin karena mereka takut gerakan kecil apapun akan menyebabkan Zhou Weiqing gagal. Cahaya redup menyala lagi. Wajah Zhou Weiqing meneteskan keringat. Hanya sedikit tinta konsolidasi yang tersisa di tong kristal. Sudah waktunya untuk bagian terakhir. Pupil mata Zhou Weiqing mengecil seukuran ujung jarum. Kuas konsolidasi di tangannya mulai bergetar untuk pertama kalinya sejak dia mulai. Pada saat itu, atmosfer di seluruh pondok menjadi berat. Rasanya seolah-olah udara itu sendiri telah membeku. Bahkan tinju Sangguan Binger terkepal erat. Gagal, pikir master tingkat dewa. Pada saat Zhou Weiqing melakukan pukulan terakhirnya, kertas konsolidasi tiba-tiba robek. Dia melemparkan pembalikan waktu lagi. Namun, kali ini, Zhou Weiqing gemetar. Beban pada energi spiritualnya begitu ekstrim sehingga bahkan tubuhnya yang kuat tidak dapat menahan tekanan itu. Darah mengalir keluar dari hidung, mulut, dan telinganya. Darah mengalir deras di wajahnya, membuatnya tampak menakutkan. Aku harus berhasil, teriak Zhou Weiqing dalam hatinya. Dalam sekejap, tangan kanannya berubah menjadi putih keperakan dan tangannya yang gemetar menjadi stabil. Dia tidak lagi peduli dengan hal-hal lain dalam upayanya untuk menyelesaikan God Tier Consolidated Equipment Scroll. Dia harus menyelesaikannya bahkan jika dia mengambil risiko mengungkap misteri mendalam Sein Energy. Jika tidak, jika dia gagal, itu mungkin menyebabkan kemajuan kultivasi Sein Energy-nya terhambat. Zhou Weiqing sangat percaya diri sebelum dia mulai membuat God Tier Consolidated Equipment Scroll. Dengan time reversal dan kultivasi Ninja Well, dia percaya bahwa dia tidak kalah dengan Heavenly King Tier Master manapun. Kenyataannya, setelah dia mencoba membuatnya sendiri, dia mengerti betapa sulitnya membuat God Tier Consolidated Equipment Scroll. Jika dia tidak memiliki time reversal, dia pasti sudah gagal setidaknya 100 kali. Namun, seorang God Tier Master biasa harus menyelesaikannya tanpa membuat satu kesalahan pun. Dapat dikatakan bahwa masih ada jurang pemisah yang tidak dapat diatasi antara Zhou Weiqing dan seorang Master tingkat dewa sejati. Namun, dengan pembalikan waktu, ia telah dengan paksa menentang tatanan alam. Pada saat ini, kedua Master tingkat dewa tidak menyadari perubahan energi surgawi Zhou Weiqing. Mata mereka tertuju pada gulungan yang hampir selesai yang terus berputar kembali ke masa lalu. Sapuan terakhir yang dibuat oleh seorang master tingkat dewa biasanya adalah sapuan yang akan membawa pencerahan terbanyak. Mereka tidak terkecuali. Aura yang dipancarkan oleh cahaya putih keperakan dan energi suci dari tangan Zhou Weiqing terasa seolah-olah berasal dari esensi dunia. Keduanya memilih untuk mengabaikannya. Bagaimanapun,
itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Selain itu, Zhou Weiqing telah menunjukkan kepada mereka terlalu banyak keajaiban. Mereka mengira energi suci hanyalah salah satu teknik rahasia dari warisan kekuatan. Cahaya yang berkilauan terus menggambar, dan material keperakan terus mengukir. Kuas konsolidasi Zhou Weiqing mulai menggambar lagi. Pada saat ini, darah dari wajahnya masih menetes deras. Itu membuatnya tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Tiba-tiba, cahaya terang dan keperakan dari kertas konsolidasi menyala. Gelombang keperakan yang tebal menyatu menjadi bola cahaya yang sangat kuat. Darah yang menetes dari wajah Zhou Weiqing langsung menguap. Zhou Weiqing sendiri juga terlempar mundur beberapa langkah. Dia tidak jatuh berkat dukungan Sangguan Binger. Di atas meja kayu rosewood kuning, bola cahaya perak bersinar semakin terang. Energi atmosfer di udara menyerbu gulungan itu dengan gila-gilaan seolah-olah gulungan itu hidup kembali. Gulungan peralatan konsolidasi dari level apapun akan menyerap energi atmosfer setelah selesai. Satu-satunya perbedaan adalah jumlah yang diserapnya. Gulungan peralatan konsolidasi level menengah dan tinggi hanya menyerap jumlah yang sangat kecil. Seorang master permata surgawi bahkan tidak akan mampu mendeteksinya. Perbedaan dalam tingkat penyerapan akan menjadi lebih jelas di tingkat Grandmaster. Sedangkan untuk gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa, penyerapan energi atmosfer hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Jika harus diukur, itu akan menyerap energi atmosfer yang setara dengan inti-inti dari tingkat Raja Surgawi. Itulah sebabnya seorang master tingkat dewa akan memilih tempat dengan banyak energi atmosfer untuk membuat gulungan. Ini juga merupakan salah satu alasan penting mengapa Istana Hamparan Surga mampu mengalahkan 3 master tingkat dewa. Di daratan tanpa batas, tidak banyak tempat yang dapat dibandingkan dengan Istana Hamparan Surga dalam hal kepadatan energi atmosfer. Tentu saja, hal itu juga memungkinkan untuk dilakukan di Gunung Salju Surgawi. Namun, dibandingkan dengan Istana Hamparan Surga, orang-orang di sana berasal dari ras yang berbeda, dan ada juga sedikit perbedaan dalam energi atmosfer. Tidak diragukan lagi bahwa tempat ini kaya akan energi atmosfer. Ketika Zhou Weiqing telah menyelesaikan produksi gulungan itu, dia dapat dengan jelas merasakan sejumlah besar energi atmosfer mengalir dari segala arah ke pondok yang berada di tengah lembah. Tempat itu sangat kaya akan energi atmosfer. Meskipun Zhou Weiqing tidak tahu apa yang menyebabkan fenomena ini, jelas bahwa melimpahnya energi atmosfer di area tersebut adalah sesuatu yang alami dan tidak diciptakan oleh manusia. Cahaya perak berubah menjadi emas pucat sebelum menjadi emas terang. Akhirnya, berubah menjadi warna emas gelap dan pekat. Tiba-tiba, semua cahaya menyatu. Tidak menyebar. Energi atmosfer yang bergejolak di sekitar pondok juga menghilang tiba-tiba. Semuanya menjadi sunyi. Di sisi lain meja, 2 master tingkat dewa tampak pingsan karena kelelahan. Mata mereka terpejam, dan dada mereka naik turun. Jelas bahwa mereka kelelahan. Zhou Weiqing mengalami sakit kepala yang hebat. Sebuah gulungan emas gelap dengan aura aneh mengambang di atas meja kayu mawar kuning. Dia menghela napas lega sebelum menoleh dan jatuh ke pelukan Sangguan Binger. Dalam seluruh sejarah master tingkat dewa berusia 20 tahun belum pernah ada sebelumnya. Bahkan lebih mustahil untuk menemukan seseorang yang dapat membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa seperti yang dilakukan Zhou Weiqing. Namun, Zhou Weiqing benar-benar telah mencapainya. Sangguan Binger menopang Zhou Weiqing yang tidak sadarkan diri dan duduk di sampingnya. Zhou Weiqing masih dipenuhi dengan energi suci sehingga ia dapat terus mempertahankan basis kultivasi 5 permata. Ia tahu bahwa suaminya baik-baik saja dan hanya perlu beristirahat karena ia telah menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Setelah setengah waktu dupa, kedua master tingkat dewa perlahan membuka mata mereka. Hal pertama yang mereka lihat adalah gulungan yang melayang di atas meja kayu. Wanita itu perlahan bangkit. Ia sangat ramping dan lebih tinggi dari Sangguan Binger setengah kepala. Ia melambaikan tangan kanannya dan gulungan itu terbang ke arah telapak tangannya dan terbuka dengan sendirinya. Ia melihat pola rumit dan misterius pada gulungan itu. Matanya yang indah tampak terpesona. Pria tua itu, yang berdiri di sampingnya, juga memperhatikan dengan saksama. Ini benar-benar gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Ini bukan gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa semu. Pria tua itu dengan mudah mengevaluasi gulungan itu setelah hanya meliriknya beberapa kali. Wanita itu mengangguk dan berkata,
ia seharusnya tidak disebut jenius. Dia seharusnya disebut jenius aneh, bakat mengerikan, bakat tak tertandingi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhou Weiqing yang tak sadarkan diri lagi. Pada saat itu, wajah Zhou Weiqing yang berlumuran darah telah dibersihkan oleh Sangguan Binger. Dia tetap tak sadarkan diri dalam pelukan Sangguan Binger. Sangguan Binger menatap keduanya dan bertanya dengan curiga, apa itu Sudogat Tier Consolidated Equipment Scroll? Wanita itu membeku. Apakah dia tidak pernah memberitahumu? Sangguan Binger menggelengkan kepalanya. Aku bukan Consolidating Master. Juga, aku tidak akan pernah ingin mengganggunya. Wanita itu menjawab, gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa semu tetaplah gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Awalnya, kami pikir terlepas dari seberapa berbakat dan hebatnya dia hanya akan mampu membuat gulungan semu. Meski begitu, prestasinya di masa depan mungkin akan melampaui kami karena dia masih muda. Sangguan Binger tertawa acuh tak acuh. Bukankah kamu juga semuda itu? Untuk sesaat, wanita itu sedikit terkejut. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sebuah kecemerlangan aneh melintas di matanya. Tidak, aku berbeda darinya. Gulungan semu biasanya hanya muncul di beberapa bagian pertama dari set legendaris. Itulah alasan mengapa Master Peralatan Konsolidasi tingkat Zong memiliki kesempatan untuk berhasil membuat gulungan seperti itu juga. Setiap set legendaris harus lebih kuat dari yang sebelumnya. Jika komponen rakitan set legendaris pertama adalah gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa yang sebenarnya, maka jumlah komponen rakitan yang dibutuhkan untuk set berikutnya akan sangat berkurang. Itulah sebabnya, secara umum, 3 atau 4 gulungan pertama biasanya semuanya adalah gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa semu. Sangguan Binger tiba-tiba berkata, jadi, begitulah. Wanita itu mengambil gulungan yang dibuat oleh Zhou Weiqing sambil berkata, saya dapat melihat bahwa ini juga merupakan bagian dari set legendaris. Karena ini bukan gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa semu, ini seharusnya menjadi bagian ke-6 atau ke-7 dari set legendaris. Mengingat dia baru berada di basis kultivasi permata kelima, ada kemungkinan lebih tinggi bahwa ini adalah bagian ke-6. Jika Zhou Weiqing masih terjaga, dia pasti akan kagum dengan dugaan dan pengamatan wanita itu. Meskipun dia menebak ke arah yang salah, dengan bantuan pengamatannya, entah bagaimana dia berhasil menebak dengan benar. Ini benar-benar bagian ke-6 dari set pembersih tanah tanpa cincin. Dia juga selangkah lebih dekat untuk memahami basis kultivasi permata kelima. Pada titik ini, ketika wanita dan pria tua itu menatap Zhou Weiqing, ekspresi mereka telah berubah total. Sangguan Binger bisa melihat sedikit rasa hormat di mata mereka. Itu adalah jenis rasa hormat yang biasanya diberikan kepada orang-orang kuat. Tolong bawa dia ke kamar sebelah untuk beristirahat. Yang lainnya bisa menunggu sampai dia bangun, kata wanita itu sambil berjalan ke Sangguan Binger dan menyerahkan set pembersih tanah tanpa cincin ke-6 kepadanya. Sangguan Binger tampak terkejut. Kau tidak menginginkannya. Lagi pula, itu terbuat dari bahan-bahan yang kau sediakan. Wanita itu tersenyum tipis. Auranya yang agung dan sikapnya yang berwibawa membuat Sangguan Binger merasa rendah diri. Sangguan Binger jelas tidak kalah dalam hal penampilan. Yang kurang darinya adalah rasa percaya diri. Wanita itu membawa dirinya dengan tenang dan memiliki aura percaya diri yang mutlak. Bahkan dalam menghadapi bakat Zhou Weiqing yang luar biasa, rasa percaya dirinya tidak berkurang sedikitpun. Tidak perlu bagi istana surgawi misterius untuk bersikap pelit. Anda dapat menganggap bahan-bahan itu sebagai hadiah dari kami untuk Tuan Zhou untuk pertemuan pertama kita. Sangguan Binger mengangguk. Tentu saja, dia tidak ragu-ragu saat menerima gulungan itu. Pada saat inilah Sangguan Binger menyadari wanita itu mulai melihat Zhou Weiqing dalam cahaya yang berbeda. Aku harus merepotkanmu untuk memberitahunya saat dia bangun. Namaku Meng Xing. Orang-orang memanggilku Tuan Meng Xing. Ini Tuan Nihan. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari pondok saat lelaki tua itu mengikutinya. Meng Xing. Sangguan Binger mengulangi namanya. Jelaslah bahwa master tingkat dewa wanita itu menggunakan nama samaran. Pondok di sebelahnya juga sama sederhananya. Pondok itu memiliki sebuah meja, 2 kursi, dan sebuah ranjang kayu yang tidak terlalu lebar. Akan tetapi, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa semua perabotan terbuat dari kayu mawar kuning dan ada aroma samar kayu mawar kuning di seluruh ruangan. Sangguan Binger dengan hati-hati membaringkan Zhou Weiqing di ranjang kayu.
Sebelum dia sempat duduk dengan benar, sebuah tangan yang kuat diletakkan di tubuh mungilnya saat menariknya ke dalam pelukan hangat. Kau sudah bangun, Sangguan Binger terkejut. Zhou Weiqing tidak membuka matanya. Dia berkata dengan lembut kepada Sangguan Binger sambil memeluk tubuhnya yang lembut dan indah. Aku tidak berani tidur terlalu lama di tempat seperti ini. Bagaimana situasinya? Sangguan Binger menjawab, kau telah lulus ujian. Gulungan itu juga telah diberikan kepada kami. Zhou Weiqing kemudian berkata, itu bagus. Aku akan beristirahat sebentar. Karena takut akan bahaya, Zhou Weiqing memaksakan diri untuk bangun meskipun kepalanya masih pusing. Setelah memastikan keselamatan mereka, dia merasa lega dan segera tertidur. Konsumsi energi spiritual kali ini benar-benar terlalu besar. Namun, itu bermanfaat bagi Zhou Weiqing. Ada senyum di wajahnya bahkan saat dia tidur. Fakta bahwa dia telah terjebak di kemacetan dalam kultivasi energi Sein-nya telah menghantuinya selama berbulan-bulan. Namun, dia telah menembus ke tingkat berikutnya begitu dia menyelesaikan God Tier Consolidated Equipment Scroll. Karena kendali penuh Zhou Weiqing, 3 orang lainnya di pondok itu tidak menyadari ada yang salah. Sebenarnya ada perubahan yang mengguncang bumi di tubuh Zhou Weiqing. Energi suci yang awalnya padat dan berwarna putih keperakan itu berputar di titik akupuntur kematiannya yang ke-36. Kemudian, tanpa diduga, proses penyaringan dan kompresi dimulai, tubuhnya juga telah ditempa oleh proses tersebut. Zhou Weiqing tidak perlu mengawasi proses tersebut secara pribadi. Semuanya dilakukan oleh energi suci. Menerobos kemacetan itu seperti memasuki alam lain. Setelah berbicara dengan Sangguan Binger dan tertidur, dia dapat dengan jelas merasakan aliran baru energi suci muncul di inti-inti surgawinya. Setelah terobosan itu, energi suci telah sepenuhnya berubah menjadi warna perak yang bening. Warnanya mirip dengan warna perak yang berkedip selama sepersekian detik saat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa selesai. Itu transparan dengan sedikit cahaya perak yang berkilauan. Warna perak baru ini telah menggantikan warna putih keperakan yang awalnya. Kompresi dan penyaringan itu tidak mengganggu. Sebaliknya, itu cukup nyaman. Itu beredar dengan lembut di inti-inti surgawinya, memberikan perasaan hangat dan nyaman. Proses konversi berlanjut. Pada saat seperti itu, tidur jelas merupakan pilihan terbaik bagi Zhou Weiqing. Perlindungan diri energi suci membuatnya sedemikian rupa sehingga Zhou Weiqing tidak perlu khawatir tentang masalah tubuhnya. Energi suci dalam tubuh Zhou Weiqing terus-menerus beredar dan berubah. Energi suci cair keperakan yang baru disaring dan dipadatkan muncul di inti-inti surgawi dan otak Zhou Weiqing. Sangguan Binger, yang dipeluk oleh Zhou Weiqing, tidak merasakan perubahan pada tubuhnya. Namun, energi suci dalam tubuhnya sendiri terpengaruh. Tanpa diduga, itu mulai beredar. Ini adalah pertama kalinya Sangguan Binger menghadapi situasi seperti itu setelah memperoleh energi suci. Namun, kecepatan sirkulasinya agak lambat. Lagi pula, dia tidak memiliki atribut suci, dan dia tidak memiliki kunci untuk membimbing energi suci. Namun, pada saat itu, dengan Zhou Weiqing di sisinya, dan dengan energi suci tingkat tinggi di dalam tubuhnya sebagai katalis, itu membawa energi suci Sangguan Binger saat beredar. Kecepatannya dalam mengembun dan memurnikan membuatnya merasa seolah-olah dia telah membuat kemajuan pesat. Apakah mungkin untuk berkultivasi sambil tidur? Sangguan Binger menganggapnya agak lucu. Sayangnya, dia tidak berani tidur. Dia berada di negeri asing, dan juga di markas besar Istana Surgawi Misterius. Sekarang Zhou Weiqing telah tertidur, bagaimana mungkin dia tidak tetap waspada? Kali ini, Zhou Weiqing tidur selama 3 hari penuh. Selama periode ini, ada orang-orang yang mengirimi mereka makanan, buah-buahan, dan minuman lezat. Sangguan Binger juga tidak perlu merawat Zhou Weiqing secara khusus. Dia hanya perlu mengawasinya. Master tingkat Dewa Mengsing dan Ni Han berkunjung 2 kali. Mereka tidak terkejut melihat Zhou Weiqing tertidur lelap. Bagaimanapun, mereka pun merasa lemah untuk beberapa saat setelah membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa, apalagi metode Zhou Weiqing yang menggunakan kemampuan yang menentang tatanan alam. Tampaknya Zhou Weiqing dan Sangguan Binger berhasil mendapatkan persetujuan penuh mereka. Mereka sangat hangat dan ramah pada kedua kali mereka datang berkunjung. Seorang master tingkat dewa yang dapat membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa hanya dengan basis kultivasi permata kelima. Dalam hal itu, ketika ia mencapai tingkat Raja Surgawi,
ada kemungkinan ia akan dapat membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa dengan mudah. Ini bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan oleh Istana Surgawi Misterius. Pada hari ketiga, Sangguan Binger ditekan ke Zhou Weiqing saat ia merasakan sirkulasi tiba-tiba dalam energi suci miliknya yang didorong oleh gerakan energi suci miliknya. Tiba-tiba, kecepatan gerakan energi suci beredar lebih cepat di tubuhnya sebelum kembali tenang. Gelombang energi aneh dipancarkan diam-diam oleh tubuh Zhou Weiqing. Dia hanya bisa merasakannya karena dia juga memiliki energi suci. Dalam waktu singkat itu, dia juga telah mengembangkan jenis pemahaman khusus. Zhou Weiqing perlahan membuka matanya. Dia menemukan bahwa semua yang ada di depannya tampak lebih jelas dari sebelumnya. Dia bahkan bisa melihat butiran kayu terbaik di langit-langit. Durasi dia tidur ditentukan oleh energi suci di tubuhnya. Setelah tidur selama 3 hari, energi sucinya membuat terobosan dari tingkat ke-36 ke tingkat ke-37. Semuanya berubah setelah mencapai 9 permata. Meskipun baru saja mencapai tingkat baru, Zhou Weiqing memiliki perasaan yang sama sekali baru. Energi suci di tubuhnya belum berubah sepenuhnya, tetapi itu telah membawa cukup banyak kejutan baginya. Semua 36 titik akupuntur kematiannya memiliki bola energi suci seperti galaksi berwarna keperakan. Itu seperti inti, sisa energi suci berputar di sekitarnya, membuatnya lebih terkonsolidasi. Terlepas dari apakah itu cahaya keperakan ini atau cahaya putih keperakan yang berasal dari dalam tubuh, semua energi suci telah sepenuhnya berubah menjadi cairan kental. Namun, kecepatan sirkulasi telah berlipat ganda. Hanya dengan satu pikiran saja sudah cukup untuk membuat energi suci di tubuhnya bersirkulasi dengan sendirinya. Yang lebih menakjubkan adalah persepsi Zhou Weiqing. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritualnya telah meningkat pesat. Karena energi suci di tubuhnya, dia dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi atmosfer dalam radius 1000 meter. Lembah itu tampak seperti ngarai yang terbentuk secara alami yang dipenuhi dengan energi atmosfer. Secara alami, lembah itu memiliki kekuatan yang luar biasa di dunia luar. Selama ada sedikit fluktuasi dalam energi atmosfer, seluruh lembah akan menyerap energi atmosfer dari dunia luar. Ketika Zhou Weiqing menyadari hal ini, dia merasa seperti telah menyatu dengan energi atmosfer. Dia dapat mengendalikan dan memanipulasi energi atmosfer selama dia bisa merasakannya. Energi suci di tubuhnya tidak membutuhkannya untuk bergerak. Energi itu akan bersirkulasi dan berkultivasi sendiri. Selain itu, proses kultivasi adalah perluasan masa keperakan di titik akupuntur kematian ke-38 energi Dao Surgawi. Zhou Weiqing tiba-tiba tersadar. Ketika energi surgawinya menembus ke tingkat ke-36, ia masih berada di tingkat energi surgawi. Namun, terobosan ini membawanya ke ranah energi Dao Surgawi, atau tepatnya, energi Dao Suci. Inti-inti suci hanya dapat dipadatkan ketika 4 jenis energi Dao Suci terkumpul, mirip dengan bagaimana energi Dao Surgawi dipadatkan menjadi inti-inti surgawi. Meskipun ia belum mencapai tingkat Raja Surgawi, dengan menyeberang ke tahap energi Dao Suci, ia telah melampaui sebagian besar Master Zong Surgawi tingkat tinggi. Tidak diketahui berapa banyak Master Zong Surgawi tingkat tinggi yang ditekan oleh 36 tingkat energi Surgawi Zong. Memasuki tahap energi Dao Surgawi berarti ada kemungkinan yang jauh lebih tinggi baginya untuk membentuk inti. Ini adalah langkah yang kritis. Bagi setiap Master Permata Surgawi, itu adalah langkah yang sangat mendebarkan yang penuh dengan peluang. Karena Zhou Weiqing selalu mengolah teknik Dewa Abadi, ia mencapai terobosan dengan cepat. Akibatnya, kemacetan hanya mengganggunya selama beberapa bulan. Namun, jika hal ini diketahui oleh para Master Heavenly Zong tingkat tinggi, mereka akan meludahkan darah ke wajahnya. Ini karena mereka mungkin belum tentu mampu melewati ambang batas itu bahkan setelah puluhan tahun berkultivasi dengan keras. Energi Dao Surgawi berarti mengendalikan energi Dao Surgawi. Energi itu tak ada habisnya karena menyatu dengan Dao Surgawi. Evolusi tunggal ini membawanya ke tingkat yang sama sekali berbeda. Hanya pada titik inilah energi suci di dalam dirinya benar-benar menyelesaikan sirkulasi. Dengan energi suci, Zhou Weiqing benar-benar yakin bahwa ia akan memiliki peluang bertarung jika ia menghadapi kekuatan apapun di bawah tingkat Kaisar Surgawi. Bahkan seorang ahli tingkat Kaisar Surgawi akan kesulitan membunuhnya. Little Fatty, apakah kau baik-baik saja? Sangguan Binger bertanya dengan khawatir. Meskipun ia terus-menerus merasakan energi suci Zhou Weiqing meningkat,
ia menjadi tidak sadarkan diri karena ia telah menggunakan terlalu banyak energi spiritual. Zhou Weiqing perlahan mengulurkan tangan kanannya, mengepalkan tinjunya, dan merasakan energi atmosfer terkompresi. Energi Dao Surgawi. Binger, aku telah membuat terobosan. Sangguan Binger sedikit linglung. Dia tidak dapat menahannya saat matanya berbinar. Dia telah mengetahui bertahun-tahun yang lalu bahwa si gendut kecilnya memiliki bakat yang luar biasa. Meskipun dia tahu bahwa dia akan menjadi orang yang sangat kuat di masa depan, dia tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Sejak awal kultivasi Zhou Weiqing, hanya 6 hingga 7 tahun telah berlalu, tetapi kultivasinya telah terus mendekati tingkat Raja Surgawi. Selain itu adalah tingkat Raja Surgawi dengan energi suci. Zhou Weiqing berbalik untuk duduk dan menarik napas dalam-dalam. Bahkan saat ia menarik napas, ia dapat merasakan energi atmosfer mengalir deras ke arahnya. Mirip dengan apa yang terjadi saat ia menggunakan Devor Iblis. Kalau saja ia tidak berada di wilayah Mysterious Heavenly Palace, ia benar-benar ingin bereksperimen dengan menggunakan energi suci untuk menggunakan Devor Iblis. Ia ingin melihat apakah ia dapat menelan energi atmosfer untuk kultivasi dengan bantuan Devor Iblis. Sebuah adegan yang dahsyat pasti akan terungkap. Terobosan ini memberi Zhou Weiqing peningkatan menyeluruh, baik dalam energi suci, energi spiritual, maupun dalam hal kekuatan fisik. Semuanya mengalami peningkatan yang signifikan. Singkatnya, ia melangkah selangkah di dunia yang sama sekali baru. Apakah mereka mengatakan sesuatu? Zhou Weiqing bertanya kepada Sangguan Binger. Sangguan Binger menggelengkan kepalanya. Zhou Weiqing terkekeh dan menjawab, seharusnya sudah waktunya bagi mereka untuk tahu bahwa aku telah bangun, tetapi pertama-tama, biarkan aku menggabungkan gulungan itu. 5 set pembersih tanah tanpa cincin dapat meningkatkan kekuatannya hingga 32 kali lipat dari kekuatannya semula. 6 potong akan membuat peningkatan 64 kali lipat. Selama dia menggabungkan Ringless Ground Purging set ke-6 yang telah dia coba buat dengan sangat keras, kekuatan murni saja sudah cukup bagi kekuatan Zhou Weiqing untuk melambung tinggi. Berita tentang Zhou Weiqing yang terbangun segera mencapai Mysterious Heavenly Palace. Namun, tidak ada yang datang untuk mengganggunya dan Sangguan Binger hari itu. Mereka datang pagi-pagi keesokan harinya, dan Zhou Weiqing, yang sedang berkultivasi di kabin kayu, perlahan membuka matanya. Datang, dia mengenakan mantelnya dan turun dari tempat tidur. Dia kemudian meninggalkan kabin kayu bersama Sangguan Binger yang berpakaian rapi. Zhou Weiqing kemudian berdiri dengan tenang di luar kabin kayu. Dia tidak bergerak maju untuk menyambut para pengunjung. Tidak banyak orang yang datang dari luar lembah, hanya ada 3 orang, dan mereka datang langsung ke kabin kayu. Di antara ketiganya, Zhou Weiqing hanya mengenali satu dari mereka. Ini adalah tetua yang telah membawa mereka ke Mysterious Heavenly Palace, Fei Lun. Ada seorang lelaki tua di sampingnya dengan jejak matahari di dadanya. Ini menunjukkan bahwa pria itu dan Fei Lun memiliki status yang sama. Yang memimpin mereka adalah seorang pria dengan 3 matahari di dadanya. Pria itu tinggi dan ramping, dan dia ditutupi jubah biru. Rambut hitam panjang mengalir di belakang punggungnya, dan topeng biru tua yang besar menutupi wajahnya. Pria itu tertutup sepenuhnya, bahkan kulit dari sekitar lehernya tidak terlihat. 3 jejak matahari. Zhou Weiqing sedikit terkejut. Ketiganya segera tiba di depan kabin kayu. Pria yang memimpin menghentikan langkahnya. Suaranya sangat netral dan merdu. Tuan Zhou, salam, merupakan suatu kehormatan bahwa Anda telah datang ke Istana Surgawi Misterius kami. Saya Dongfang, penguasa Istana Surgawi Misterius. Zhou Weiqing berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan. Dia tertawa, melangkah maju, menganggukkan kepalanya dan menjawab, salam, kepala istana. Dongfang, tetua Fei Lun tidak mengajukan keberatan apapun terhadap kurangnya kesopanan Zhou Weiqing. Dulu ketika Zhou Weiqing membuktikan bahwa dia adalah seorang master tingkat dewa, dia memperoleh hak untuk bersikap sombong. Zhou Weiqing dengan hati-hati mengamati kepala istana. Namun, dia menyadari bahwa persepsinya menghilang seolah-olah tenggelam ke dalam lautan. Itu tidak memberinya informasi yang berguna. Namun, dia merasa bahwa kepala istana memancarkan aura yang sangat berat dan mendalam. Zhou Weiqing dapat dengan jelas merasakan hubungan antara dirinya dan energi atmosfer melemah drastis hanya karena dia berdiri di sana. Dongfang berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Zhou,
Saya benar-benar heran bahwa Anda sudah mampu membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa di usia yang begitu muda. Nihan dan Meng Xing telah memberitahu saya tentang situasi Anda. Kami dari Istana Surgawi Misterius sepenuhnya menyambut seorang guru berbakat seperti Anda. Silakan nyatakan permintaan Anda jika ada. Aku akan berusaha memenuhinya. Zhou Weiqing tersenyum dan menjawab, aku tidak akan menyebutnya permintaan. Aku bergabung dengan Istana Surgawi Misterius dengan tujuan agar dapat mempelajari gulungan peralatan konsolidasi dengan lebih baik. Oleh karena itu, aku harus meminta kepala istana untuk menyediakan berbagai bahan kepadaku. Selain itu, aku tidak punya waktu untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi untuk orang lain. Mereka yang pangkatnya kurang tidak boleh datang dan menggangguku. Selain itu, aku berharap untuk bergabung dengan Istana Surgawi Misterius sebagai tamu karena aku tidak ingin orang lain memerintahku. Tentu saja, aku tidak akan menolak jika kepala istana membutuhkan bantuanku. Jika ada orang lain yang mengajukan permintaan seperti itu, tetua di belakangnya pasti sudah menyerang tanpa perlu kepala istana untuk bertindak. Namun, ketika kata-kata ini diucapkan oleh seseorang di tingkat dewa, itu menjadi masalah yang berbeda. Kepala istana mengangguk dan berkata, tentu saja. Tuan Zhou, permintaanmu disetujui. Selama Istana Surgawi Misteriusku dapat menemukan bahan-bahannya, kamu bebas menggunakannya. Namun, saya sangat berharap sebagian dari produk jadi Master Zhou akan diberikan kepada saya untuk ditangani. Zhou Weiqing tidak ragu untuk menundukkan kepalanya. Selama istri saya dan saya tidak membutuhkannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Namun, saya tidak dapat menjamin tingkat keberhasilannya. Saya harap Anda tidak akan menyalahkan saya karena membuang-buang bahan ketika saatnya tiba. Kepala istana tertawa. Istana Surgawi Misterius masih memiliki tingkat kepercayaan diri. Apakah Master Zhou memiliki permintaan lain? Zhou Weiqing berkata, aku mungkin tidak seperti Master tingkat dewa lainnya. Mungkin karena aku masih terlalu muda, tetapi aku lebih suka keramaian. Karena itu, tempat yang tenang ini tidak terlalu cocok untukku. Kepala istana, kuharap kau dapat mencarikanku tempat tinggal di Istana Surgawi Misterius. Setelah mendengarkan Zhou Weiqing, wajah kedua tetua di belakang kepala istana berkedut. Apa maksudmu dengan terlalu muda? Dasar bodoh, kau sudah menjadi master tingkat dewa di usia awal 20-an. Bagaimana kami, para tetua, bisa menahan pukulan ini? Kepala istana mengangguk dan berkata, itu mungkin saja. Kemudian dia menatap kedua tetua di belakangnya dan berkata dengan suara berat, sampaikan perintahku. Mulai saat ini, Tuan Zhou akan dihormati oleh istana kita. Pangkatnya akan setara dengan tetua tertinggi. Istri Tuan Zhou juga akan diberi posisi sebagai tetua. Ya, kedua tetua itu menjawab dengan suara penuh hormat. Fei Lun mengeluarkan nampan dari cincin penyimpanan spasialnya dan menyerahkannya kepada Zhou Weiqing. Ada 2 set pakaian di atas nampan. Kepala istana sekali lagi mengangguk kepada Zhou Weiqing dan berkata, untuk menyambut Tuan Zhou di istana, saya akan menyelenggarakan upacara penyambutan yang megah malam ini. Ketika saatnya tiba, anggota penting istana akan datang dan berpartisipasi. Ini juga merupakan jamuan makan malam penyambutan untuk Anda. Tuan Zhou telah menyendiri selama bertahun-tahun dan mungkin tidak familiar dengan situasi di istana ini. Tetua Fei Lun, Anda harus tetap tinggal dan menjelaskan situasi istana kepada Tuan Zhou. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan dan akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Ya, secercah kebahagiaan muncul di wajah Fei Lun. Dia memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan seseorang di tingkat dewa. Ini adalah hal yang baik. Kepala istana berbalik dan pergi bersama tetua lainnya. Penampilan Zhou Weiqing sempurna saat dia membungkuk sedikit. Meskipun dia tidak mengikuti kesopanan seperti yang diharapkan untuk kepergian kepala istana, tindakan Zhou Weiqing telah menunjukkan bahwa dia telah diakui sebagai anggota Istana Surgawi Misterius. Pada saat ini, Zhou Weiqing merasa geli. Dia tidak pernah menyangka bahwa Shenlen yang dia masuki berada di benua lain. Fei Lun tidak lagi memiliki kesombongan seperti saat pertama kali bertemu Zhou Weiqing. Dia berdiri di samping dan berkata sambil tersenyum, tolong jangan tersinggung. Lembah ini adalah area paling rahasia di istana. Tanpa perintah dari master, hanya 2 master tingkat dewa yang diizinkan untuk datang dan pergi dengan bebas. Itulah sebabnya master hanya membawa kita berdua kali ini. Zhou Weiqing terkekeh dan menjawab, saya mengerti.
Fakta bahwa Master Istana datang secara langsung telah membuktikan ketulusannya. Tetua, silakan masuk untuk duduk. Saya tidak memiliki firasat tentang Istana Surgawi misterius, jadi saya harus merepotkan Anda. Fei Lun terkekeh dan berkata, kupikir hal ini mungkin terjadi. Ketiga orang itu kembali ke rumah kayu dan duduk di depan meja kayu rosewood kuning. Ada beberapa pelayan yang berdedikasi untuk melayani mereka. Mereka semua adalah wanita berusia sekitar 40 tahun. Salah satu dari mereka kemudian menyajikan makanan ringan dan teh. Fei Lun minum seteguk teh. Dia tersenyum dan kemudian berkata, saya harus memanggil Anda sebagai yang terhormat di masa depan. Untuk perkenalan Anda dengan Istana Surgawi Misterius, mari kita mulai dengan staf. Pemimpin tertinggi Istana Surgawi Misterius tentu saja Yang Mulia, Kepala Istana. Di bawah Kepala Istana adalah 4 tetua tertinggi. Mereka memiliki status yang sama dan 2 tanda matahari. Setelah mendengar sampai titik ini, Zhou Weiqing menyela. Apa tingkat kultivasi para tetua ini? Tingkat Kaisar Surgawi. Mudah ditebak dari basis kultivasi tingkat Raja Surgawi Fei Lun bahwa basis kultivasi mereka kemungkinan lebih tinggi daripada dia untuk mereka menjadi tetua tertinggi. Fei Lun mengangguk dan menjawab, keempat tetua tertinggi adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Mereka juga merupakan kekuatan tempur paling kuat di tempat ini. Namun, keempat tetua tertinggi tidak lagi ikut campur dalam urusan duniawi dan jarang meninggalkan halaman Istana Surgawi Misterius. Zhou Weiqing bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan Kepala Istana? Apakah dia berada di tingkat Dewa Surgawi? Fei Lun terkejut, dan setelah ragu sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak seorang pun tahu tingkat kultivasi apa yang dimiliki Kepala Istana. Semua Kepala Istana yang sedang menjabat memiliki aturan. Mereka harus mengenakan topeng. Kepala Istana berikutnya juga sedang dilatih secara diam-diam oleh Kepala Istana saat ini. Jadi, tidak seorang pun tahu tingkat kultivasi apa yang dimiliki Kepala Istana. Zhou Weiqing bertanya dengan ragu, jika demikian, bagaimana kita tahu bahwa Kepala Istana yang baru memiliki kekuatan yang cukup untuk menggantikan generasi sebelumnya? Fei Lun menjawab, itu tidak terlalu sulit. Setelah Kepala Istana baru dari generasi tersebut dipilih, mereka akan diuji secara diam-diam oleh keempat tetua tertinggi. Kepala Istana yang baru hanya akan mengambil alih ketika dia telah mencapai basis kultivasi yang cukup dan terampil dalam berbagai aspek. Hanya di antara kita berdua, aku tidak yakin apakah Kepala Istana kita berada di tingkat Dewa Surgawi, tetapi aku yakin dia setidaknya harus berada di tingkat Kaisar Surgawi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa meyakinkan para tetua tertinggi? Zhou Weiqing tersenyum dan bertanya, karena posisi Kepala Istana diwariskan, apakah ini juga berlaku untuk para tetua tertinggi? Fei Lun menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Para tetua tertinggi ditentukan oleh kekuatan mereka. Selama mereka dapat mencapai tingkat Kaisar Surgawi, mereka dapat menjadi tetua tertinggi di istana. Ini juga bagus karena memberi motivasi kepada orang lain. Aku akan melanjutkan. Di bawah keempat tetua tertinggi, ada banyak tetua lainnya yang juga ditentukan oleh tingkat kultivasi mereka. Persyaratan untuk menjadi tetua adalah berada di tingkat Raja Surgawi. Saat ini ada 12 tetua. Mereka juga membentuk eselon atas terkuat di Istana Surgawi Misterius. Selain kami, ada juga cabang lain di kota dengan tanggung jawab yang ditentukan. Aku tidak banyak bicara tentang tingkat mereka. Bagaimanapun, semua orang di bawahmu, seorang master tingkat dewa, harus mematuhi perintahmu. Tingkat khusus mereka dibedakan oleh bulan dan bintang. Semakin banyak jumlahnya, semakin tinggi tingkat mereka. Hierarki orang-orang di Istana Surgawi Misterius sangat ketat tetapi mudah dibedakan. Mereka menggunakan lambang di dada untuk identifikasi. Setelah itu, Fei Lun memberi Zhou Weiqing pengenalan singkat tentang situasi Istana Surgawi Misterius saat ini. Melalui perkenalan Fei Lun, Zhou Weiqing mengetahui bahwa markas besar Istana Surgawi Misterius berada di pegunungan ini. Pegunungan itu merupakan tempat terlarang bagi orang luar. Bahkan anggota Istana Surgawi Misterius yang berpangkat rendah pun dilarang masuk. Istana Surgawi Misterius biasanya tidak melibatkan diri dengan politik kekaisaran Surgawi Misterius. Akan tetapi, orang yang bertanggung jawab atas setiap cabang Istana Surgawi Misterius memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan dengan pejabat setempat. Ini juga merupakan alasan mengapa Ercun sepenuhnya lebih unggul daripada Sang Tan yang merupakan wali kota kota Ubaatar.
Tidak ada lagi yang perlu dikatakan tentang hal-hal lainnya. Istana Surgawi Misterius memiliki posisi yang sangat tinggi di daratan Surgawi Misterius. Itu tidak dapat dibandingkan dengan faksi lain. Karena itu, mereka adalah orang-orang yang dapat mengambil apapun yang mereka inginkan di benua itu. Ini adalah salah satu alasan penting mengapa anggota Istana Surgawi Misterius yang berpangkat rendah tidak diawasi dengan ketat. Kalau begitu, apa yang biasanya perlu saya lakukan, Tetua? Zhou Weiqing bertanya kepada Fei Lun setelah dia selesai memperkenalkan diri. Fei Lun terkekeh dan berkata, Tuanku, posisi Anda adalah yang kedua setelah kepala istana. Selain dia, tidak ada seorang pun yang dapat meminta Anda untuk melakukan apapun. Bahkan kepala istana sendiri harus mempertimbangkan saran-saran Anda. Anda biasanya dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Kami akan memberikan apapun yang Anda minta selama itu dapat ditemukan di benua ini. Para bawahan akan melakukannya untuk Anda. Kebebasan Anda juga tidak terpengaruh. Anda dapat pergi kemanapun yang Anda suka. Anda hanya perlu bertindak jika situasi yang sangat buruk terjadi di istana. Tentu saja, kemungkinan terjadinya hal itu hampir nol. Zhou Weiqing terkekeh. Perlakuan yang diterimanya sebagai seorang guru kehormatan, paling tidak, sama sekali tidak buruk. Tampaknya rencananya sangat berhasil. Memiliki posisi yang luar biasa di Istana Surgawi Misterius merupakan keuntungan besar baginya untuk menemukan batu teleportasi spasial. Zhou Weiqing tidak bertanya lagi. Dia baru saja bergabung dengan Istana Surgawi Misterius. Jelas bukan langkah yang cerdas untuk bertanya tentang batu teleportasi spasial. Dia harus terlebih dahulu menetap dan mendapatkan kepercayaan dari Istana Surgawi Misterius. Selain itu, dengan statusnya saat ini, sangat mungkin dia akan langsung menemukan batu teleportasi spasial. Setelah Fei Lun memberi pengarahan kepada Zhou Weiqing tentang struktur internal Istana Surgawi Misterius, dia tidak memperpanjang masa tinggalnya. Dia pergi setelah samar-samar menyiratkan bahwa Zhou Weiqing dapat memintanya untuk melakukan tugas apapun. Langkah pertama Zhou Weiqing ke Istana Surgawi Misterius hanya dapat digambarkan sebagai sempurna. Dia tidak hanya berhasil masuk, dia bahkan memperoleh posisi terhormat yang meningkatkan peluangnya untuk mendekati batu teleportasi spasial. Selain itu, statusnya sebagai master tingkat dewa telah ditetapkan. Mungkin, setelah mendapatkan sedikit kepercayaan dari Istana Surgawi Misterius, dia bisa langsung meminta batu teleportasi spasial untuk penelitian. Jika situasinya berubah seperti itu, maka itu akan sempurna. Setelah Fei Lun pergi, Zhou Weiqing tidak mengajak Sangguan Binger jalan-jalan. Sebaliknya, dia terus tinggal di pondok untuk berkultivasi dan menstabilkan alamnya yang baru saja meningkat. Sangguan Binger memberitahu Zhou Weiqing tentang perasaan yang dia rasakan di pelukan Zhou Weiqing ketika dia tidak sadarkan diri. Keduanya mencobanya lagi. Selama dia berkultivasi dalam jarak 1 meter dari Zhou Weiqing, energi suci dalam tubuh Sangguan Binger akan didorong oleh energi suci Zhou Weiqing. Dengan cara ini, tubuh Sangguan Binger terus meningkat selama sirkulasi energi suci dan proses penyerapan energi atmosfer. Kultivasinya meningkat begitu cepat sehingga bahkan dia sendiri terkejut. Ketika dia bertemu Zhou Weiqing lagi, dia baru mencapai permata ke-6. Namun, sekarang dia berada di tengah-tengah level permata ke-7. Semua ini terjadi dalam rentang waktu beberapa bulan. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan ketika Zhou Weiqing menyerap naga besar tingkat Dewa Surgawi, itu tetap mengejutkan. Zhou Weiqing membuat tebakan yang berani. Mungkin begitu energi sucinya terkondensasi menjadi inti nukleus, akan mungkin untuk membantu 3 saudari Sangguan yang dipenuhi dengan energi suci tetapi tidak memiliki atribut suci untuk memadatkan inti suci. Malam itu, 2 pelayan dengan lambang bulan di dada mereka datang untuk mengundang mereka ke sebuah perjamuan. Baru pada saat itulah Zhou Weiqing dan Sangguan Binger mengakhiri kultivasi mereka. Kali ini, mereka tidak naik kereta. Setelah mereka meninggalkan lembah gunung, 2 orang pelayan menyambut Zhou Weiqing, yang kemudian memimpin jalan. Kecepatan mereka tidak terlalu cepat karena mereka harus menjaga Zhou Weiqing yang hanya memiliki 5 permata. Kali ini, Zhou Weiqing akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat seluruh jajaran gunung. Karena dia berada di pegunungan, tidak banyak yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, ini tidak berarti bahwa Zhou Weiqing tidak bisa melihat. Dengan indera persepsinya yang meningkat, dia menemukan bahwa pegunungan yang bergelombang itu sangat luas. Dengan persepsinya saat ini,
dia hanya bisa merasakan medan di sekitarnya tetapi tidak batas-batas pegunungan. Lembah tempat dia berada kemungkinan berada di pinggiran pegunungan. Mereka menuruni gunung di jalan utama, yang dilapisi granit. Jalan itu dikelilingi oleh berbagai tanaman yang rimbun dan hijau. Beberapa mirip dengan yang ditemukan di daratan tanpa batas, tetapi ada juga beberapa yang belum pernah dilihat Zhou Weiqing dan Sangguan Binger sebelumnya. Sesekali, ada angin sepoi-sepoi bertiup melewati gunung. Aroma tanaman yang kaya tercium dengan cara yang sangat menyegarkan. Dibandingkan dengan energi atmosfer yang hanya akan muncul setelah pemanggilan di lembah, energi atmosfer lebih padat semakin jauh seseorang masuk. Zhou Weiqing berpikir bahwa inilah alasan mengapa istana surgawi misterius begitu kuat. Energi atmosfer tidak kalah padat daripada di Pulau Permata Surgawi. Lebih jauh lagi, perbedaan antara istana surgawi misterius dan istana hamparan surga adalah bahwa istana surgawi misterius dapat memanfaatkan sepenuhnya sumber daya di daratan dan bahkan lautan, serta merekrut semua orang berbakat di daratan. Dengan demikian, jika itu hanya konflik antara tanah suci, mungkin hanya gunung salju surgawi yang mengendalikan semua binatang yang dapat menandinginya. Bahkan istana hamparan surga tidak dapat melakukannya. Di daratan hamparan surga, meskipun peringkat istana hamparan surga berada di atas gunung salju surgawi, peringkat itu hanya didasarkan pada peringkat master permata surgawi. Peringkat itu tidak memperhitungkan binatang surgawi yang dikendalikan gunung salju surgawi. Tentu saja, binatang surgawi tidak akan meninggalkan surga 10.000 binatang dengan mudah. Kalau tidak, mereka pasti akan dibantai oleh para ahli di seluruh benua. Itulah sebabnya jika menyangkut kekuatan keseluruhan, gunung salju surgawi lebih kuat. Bagaimanapun, Zhou Weiqing telah melihat setidaknya satu binatang surgawi di tingkat kaisar surgawi di gunung salju surgawi. Sebagai perbandingan, hanya dua bersaudara Sangguan yang berada di tingkat kaisar surgawi di istana hamparan surgawi. Salah satu keuntungan yang dimiliki istana hamparan surgawi adalah mereka memiliki banyak ahli, dengan puluhan ahli tingkat raja surgawi. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada istana surgawi misterius. Oleh karena itu, Zhou Weiqing membuat kesimpulan sederhana. Kekuatan kolektif gunung salju surgawi kemungkinan cukup untuk melawan istana surgawi misterius. Namun, peluang kemenangannya tidak tinggi. Istana hamparan surgawi perlu bekerja sama dengan setidaknya 2 dari 5 tanah suci agung hanya untuk mengalahkan istana surgawi misterius. Ini belum memperhitungkan master permata surgawi peringkat rendah dari istana surgawi misterius. Menurut perkiraan Zhou Weiqing, jumlah master permata surgawi yang dikendalikan oleh istana surgawi misterius lebih banyak dari jumlah total istana hamparan surgawi dan 5 tanah suci agung jika digabungkan. Meskipun merekrut semua jenis orang menghasilkan kru yang beraneka ragam, istana hamparan surgawi dan 5 tanah suci agung terlalu menghargai diri mereka sendiri. Mereka tidak merekrut murid eksternal,